Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han harus bertempur dengan penanggung jawab istana yang murni Luhu Dongshan dan juga menghindari kejaran Kaisar Bintang. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Fang Han belum pernah merasa sesegar ini seperti saat ini. Samudra energi yang murni, bebas untuk diambil. Apa yang bisa lebih menggembirakan? Rasanya seperti hantu mesum yang jatuh ke negeri para wanita. Kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya pun menyusul. Aku tidak peduli dengan sumber daya di istana surgawi Yuhua. Biarkan sekte Yuhua membina siapapun yang mereka inginkan. Aku tidak peduli. Aku akan melakukannya sendiri dan akan memiliki banyak. Pil yang murni yang telah kujarah sekarang jauh lebih banyak daripada persediaan sekte Yuhua. Istana Bintang Wuji benar-benar tambang emas, benar-benar tambang emas. Jika dilihat ke dalam pagoda 8 divisinya, 70 hingga 80 miliar pil yang murni telah terkumpul. Ya, 70 hingga 80 miliar pil yang murni. Ini adalah tabungan murninya, diagram mata air kuning telah menyerap lebih banyak lagi. Pil-pil ini adalah persediaannya. Pil-pil itu memenuhi seluruh ruang pagoda 8 divisi. Mengubah pil-pil ini menjadi pil yang putih akan membutuhkan 7 hingga 800 triliun. Bahkan sebuah sekolah besar pun mungkin bisa dibeli dengan uang sebanyak itu. Menggunakan pil-pil ini untuk menghancurkan asosiasi pedagang seperti Pavilion 9 Kuali mungkin akan menghancurkan mereka sampai mati, raksasa abadi akan ketakutan setengah mati. 10 juta iblis surgawi yang semula ada kini terpecah, dan terpecah lagi. Di dalam pagoda 8 divisi, mereka terpecah dengan sangat cepat, jumlahnya meningkat hingga 3 kali lipat. Mereka menjadi 30 juta iblis surgawi. Iblis surgawi muda yang baru terpecah dan lahir itu berendam dalam air suci 9 yang tumbuh pesat dan kekuatannya meningkat. Beberapa iblis surgawi senior langsung melangkah ke alam rahasia kemampuan ilahi dan memadatkan tubuh fisik. Terlepas dari itu, iblis surgawi ini telah menyerap daging dan darah yang kacau, dan fondasi mereka sangat dalam. Dengan kekuatan yang murni yang cukup untuk menggerakkannya, iblis surgawi dapat mewujudkan kekuatan sejati mereka. Setiap sekolah memiliki iblis langit dan raja iblis langit, tetapi seseorang seperti Fang Han, yang secara langsung memberi makan iblis langit dengan pil yang murni, sama sekali tidak ada. Hal ini juga disebabkan Fang Han secara tidak sengaja menemukan sebuah ruang penyimpanan harta karun dan menghambur-hamburkannya begitu saja. Lagi pula, begitu kesempatan ini hilang, tidak akan ada kesempatan lain. Jumlah Raja Iblis Surgawi yang semula berjumlah 5.000 kini telah bertambah menjadi 10.000. 10.000 Raja Iblis Surgawi. Itu setara dengan 10.000 ahli alam rahasia kemampuan ilahi. Berapa banyak orang di alam rahasia kemampuan ilahi yang dimiliki sekte Yuhua? Hanya sedikit lebih dari 100. Selama seseorang mengolah kemampuan ilahi, mereka menjadi murid sejati. Tentu saja, kekuatan sejati sekte Yuhua berada di dalam istana surgawi Yuhua. Namun, iblis surgawi yang saat ini ditahan Fang Han memang menakutkan. Semakin banyak iblis surgawi, semakin banyak air suci 9 yang dapat mereka angkut dan padatkan menjadi pil. Ketika jumlah iblis surgawi terpecah menjadi 30 juta, hampir setiap saat, 100 juta pil yang murni lainnya terkumpul di pagoda 8 divisi. Untungnya, ruang pagoda 8 divisi sekarang cukup besar, jika tidak, mungkin tidak akan mampu menampung semuanya. Sementara itu, roh artefak dari pedang petir kekacauan agung, ranjang naga kaisar bintang, dan tongkat disi semuanya meminum air suci 9 yang seperti paus. Kekuatan yang murni juga sangat penting untuk artefak Dao tingkat tinggi. Setiap kali mereka bertindak, itu juga menakutkan, jutaan atau bahkan puluhan juta pil dipadatkan menjadi bentuk tertentu. Namun, meskipun Fang Han menjarah seperti ini, air suci 9 yang di lautan yang murni sama sekali tidak berkurang. Fang Han merasakan gatal di hatinya, berharap dia bisa mengambil seluruh lautan air suci 9 yang ini ke dalam diagram mata air kuning. Namun itu hanyalah angan-angan, saat ini dia tidak memiliki kekuatan untuk memindahkan lautan. Selama proses penyerapan ini, diagram mata air kuning meluas lagi, mencapai radius 50.000 mil, yang hampir setengah dari dunia kaisar tertinggi surga yang berukuran 108.000 mil. Raungan, raungan, raungan. Tubuh yang telah tumbuh hingga lebih dari 100.000 sang panjangnya. Meskipun kekuatannya tidak sebesar Fang Han, kekuatannya juga telah melonjak hingga lebih dari 3 miliar tenaga kuda. Di tengah raungan liarnya, lautan yang murni berfluktuasi lagi, dan ribuan gunung kristal muncul, terkondensasi dari 9 air suci yang, dan tersedot ke kedalaman diagram mata air kuning sekali lagi. Diagram pegas kuning itu bergetar lebih hebat lagi. Fang Han bahkan bisa melihat dengan mata telanjang bahwa di dalam kabut iblis yang tak terbatas itu, bayangan roda reinkarnasi, sebesar planet, tampak samar-samar. Hantu itu bisa turun ke dunia fana kapan saja, mengendalikan semua siklus reinkarnasi di dunia.
Setelah menyerapnya begitu lama, 9 air suci yang diambil oleh diagram mata air kuning mungkin berjumlah 5 atau 600 miliar pil yang murni. Asalkan aku diberi lebih banyak waktu, aku akhirnya bisa mencapai jumlah 1 triliun pil yang murni dan mewujudkan bayangan roda reinkarnasi. Waktu, aku butuh waktu. Dalam benak Fang Han, gelombang fluktuasi tiba-tiba muncul, merasakan bahaya yang mendekat. Dia segera menoleh ke belakang dan melihat bahwa formasi Agung Zhou Guangxuan di luar sebenarnya telah berhenti. Kekuatan dahsyat masuk satu demi satu. Hatinya langsung membeku. Jika dia diganggu kali ini, akan sulit untuk menemukan kesempatan seperti ini lagi. Untuk memulihkan diagram mata air kuning, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kali ini, aku harus menghentikan orang-orang ini meskipun itu akan membunuhku. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengganggu penyerapan air suci 9 yang oleh diagram mata air kuning. Selama diagram mata air kuning memadatkan hantu roda reinkarnasi, meskipun hanya hantu, itu sudah cukup bagiku untuk membunuh orang-orang di atas levelku. Fang Han tahu bahwa setelah alam rahasia panjang umur, setiap tingkat kultivasi menjadi 10.000 kali lebih sulit. Kekuatan setiap tingkat juga meningkat secara signifikan. Nantinya, membunuh seseorang di atas levelnya akan hampir mustahil. Sebagai contoh, meskipun ia memiliki artefak Dao tingkat tinggi dan kekuatannya telah mencapai 5 miliar tenaga kuda, akan agak sulit untuk menghadapi seseorang yang telah memahami hukum ruang. Paling-paling, ia hanya bisa melawan mereka tetapi tidak bisa mengalahkan mereka, apalagi membunuh mereka. Mereka yang memahami hukum ruang hanyalah legenda dan mitos. Namun, jika roda reinkarnasi dalam diagram mata air kuning memadatkan sesosok hantu, maka akan berbeda. Satu tekanan saja akan sulit ditahan bahkan oleh hantu dan dewa. Itu akan menjadi kebebasan sejati untuk menjelajahi dunia, setidaknya melindungi hidupnya dan memungkinkannya tidur nyenyak. Dasar binatang buas! Kau binatang buas! Kau telah menjarah begitu banyak energi yang murni dari istana bintang wujiku. Kau pantas mati. Kau pantas mati. Begitu banyak energi yang murni, bahkan jika semua orang di istana bintang wujiku mengaktifkan diagram tanpa batas primordial, dibutuhkan lebih dari 1000 tahun kerja tanpa tidur untuk mengumpulkannya. Saat Fang Han memandang ke arah formasi Agung Zhou Guangxuan, Lu Dongxian, bersama dengan 9 istana yang murni, muncul. Para tetua dengan tubuh abadi, serta Sima Chong dan Hong Tianjing, bergegas masuk. Raksasa abadi lainnya tidak masuk tetapi tetap berada di luar untuk berjaga, membunuh iblis dan mencegah lebih banyak iblis menyerbu masuk. Begitu Lu Dongxian masuk, dia melihat awan hitam menutupi 50.000 mil di langit dan gunung-gunung kristal terbang ke dalamnya. Matanya memerah. Dia tahu setiap gunung kristal mewakili jutaan atau puluhan juta pil yang murni, yang dijarah tanpa hasil. Bahkan kekayaannya sendiri pun tidak sebanyak ini. Bahkan sebagai kepala aula istana yang murni, dia tidak bisa menjarah 9 air suci yang seperti ini, paling banyak, dia bisa menggelapkan puluhan juta atau 100 juta. Lebih dari itu, dia akan dimakzulkan. Senat tingkat tinggi istana bintang wuji akan menekannya dan memilih kepala aula yang murni yang baru. Dan sekarang, Fang Han tidak hanya mengambil 100 juta. Jumlahnya mencapai ratusan miliar. Hampir 1 triliun. Kehilangan ki asal yang murni sebesar itu sungguh mengejutkan dan tak tertahankan. Ketika para anggota tingkat tinggi Senat dan Istana Bintang Wuji melakukan audit tahunan mereka menggunakan diagram tanpa batas primordial, mereka akan menemukan defisit 1 triliun pil yang murni. Defisit sebesar itu cukup untuk melemparkannya ke 18 lapisan neraka, dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Mati! Samudra yang murni, dengarkan perintahku. Tak terbatas dan tak terhingga, penindasan langit dan bumi, patuhi perintah dengan cepat. Pada saat itu, Lu Dongxian melemparkan jimat roh. Setelah dilepaskan, jimat itu mengembang menjadi ribuan zang dan melesat ke samudra yang murni. Tiba-tiba, jauh di dalam samudra yang murni, sesuatu tampak mendidih. Lapisan tebal kristal es muncul di permukaan air suci 9 yang sebenarnya menghentikan penyerapan oleh Fang Han dan diagram mata air kuning. Dengan demikian, baik diagram mata air kuning maupun Fang Han tidak dapat lagi mengumpulkan air suci 9 yang. Kau mencari kematian. Dengan kekuatan takdir, tekan semua arah, hancurkan semua segel. Melihat ini, Fang Han mengerahkan semua kemampuan ilahinya dan tiba-tiba menunjuk dengan satu jari, menggunakan seni takdir kecil. Pop! Di permukaan laut, lapisan es tebal itu langsung terbelah, meninggalkan lubang besar selebar beberapa ribu mil. Yan, di dalam diagram mata air kuning, bersorak dan mulai menyerap lagi, kali ini bahkan lebih ganas. Dari lubang sedalam 1000 mil itu, sebuah pilar kristal tebal melesat ke langit seperti sungai yang meluap, sekali lagi mengalir deras ke dalam diagram mata air kuning. Hanya dalam beberapa tarikan napas ini, Lu Dongxian merasa bahwa 10 miliar pil lagi telah hilang. Bunuh! Bunuh! Siapkan susunan pembunuh alam semesta pembalik 9 yin 9 yang tanpa batas langit dan bumi. Tanpa pikir panjang, Lu Dongxian melambaikan tangannya, dan gelombang fluktuasi spasial pun terpancar.
Tiba-tiba, dengan dirinya sebagai pusatnya, segala sesuatu di sekitarnya mulai berputar dengan liar. Fluktuasi spasial yang berputar ini cukup untuk menghancurkan artefak Dao tingkat menengah sekalipun menjadi debu. Kemudian, sebuah diagram susunan besar terbang keluar dari tubuhnya. Pada diagram susunan ini terdapat langit dan bumi, yin dan yang, taiji dua kutub, dan kesatuan awal. Ada juga banyak sosok yang terpelintir, bukan manusia maupun hantu, yang tampaknya terkondensasi dari ki jahat. 9 istana yang murni para tetua dengan tubuh abadi berubah menjadi garis-garis cahaya dan terbang ke dalam diagram susunan besar ini, menekan 9 arah. Lu Dongxian berdiri di tengah seperti dewa atau Buddha langit dan bumi, kelima jarinya terbentang saat ia menembakkan sinar cahaya penghancur langsung ke arah Fang Han. Tangan lainnya, sebesar gunung, meraih ke arah diagram mata air kuning. Dengan gerakan meraih yang santai, ruang di antara jari-jarinya mulai berputar dan melompat, terpecah menjadi banyak lapisan dan menghancurkan lempengan spasial. Lapisan demi lapisan retakan muncul di sekelilingnya. Ruang angkasa tampak seperti mainannya, berubah menjadi gumpalan tanah liat di tangannya. Serangannya terkadang menembus ribuan ruang paralel, terkadang terpelintir ke alam luar. Satu lubang demi satu terbuka di telapak tangannya. Di luar lubang-lubang itu terdapat planet-planet yang berjejer rapat, yang memancarkan sinar cahaya yang bertemu dan menekan ke bawah. Gunung dan sungai hancur berkeping-keping. Alam semesta bergetar. Inilah kekuatan dan kehebatan seorang master yang telah memahami hukum ruang angkasa. Setelah memahami hukum ruang angkasa, kecepatan menyerap berbagai jenis ki asal dari dimensi yang berbeda menjadi 10 atau bahkan puluhan kali lebih cepat daripada tubuh abadi. Tetua Yixing, seorang tetua agung sekte Kunsing yang telah menyadari hukum ruang angkasa, mampu memindahkan planet-planet kecil. Meskipun Lu Dongxian baru saja memahami hukum ruang dan secara sementara maju ke tingkat ketiga alam rahasia keabadian, alam gua surga, setiap gerakannya sudah memancarkan aura yang mampu memusnahkan segalanya. Apakah ini kekuatan seorang ahli yang telah memahami hukum ruang angkasa? Sungguh dahsyat, ini jauh lebih besar daripada kekuatanku sendiri. Master istana yang murni, Lu Dongxian, bertindak, auranya seketika menjadi tak tertandingi dan mengguncang bumi, menutupi matahari dan bulan. Dia menekan Fang Han dengan satu tangan dan meraih diagram mata air kuning dengan tangan lainnya, menunjukkan dominasi dan kesombongan mutlak. Tubuhnya berada di dalam ruang yang terdistorsi, auranya kuno, seperti sosok yang keluar dari mitos purba, yang tak seorang pun bisa menandinginya. Fang Han memperkirakan bahwa kekuatan serangan ini lebih dari 10 miliar kuda yang sedang berlari kencang. Tentu saja, bahkan jika Lu Dongxian telah memahami hukum ruang, kekuatannya tidak akan melebihi 10 miliar. Lagi pula, dia baru saja memahaminya dan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa veteran. Dia masih berada di tahap awal tingkat ketiga alam rahasia panjang umur, alam gua surga. Dari segi kekuatan murni, dia tidak jauh lebih kuat dari Fang Han. Namun, dia tidak hanya bertindak dengan kekuatannya sendiri sekarang, tetapi telah mendirikan susunan eksekusi langit dan bumi pembalik 9 yin 9 yang tak terbatas surgawi, yang menyatukan semua kekuatan dari 9 tetua tubuh abadi dari istana yang murni. Seorang ahli tubuh abadi, ketika dikultivasi hingga puncak, kurang lebih sama dengan klon Shu Siwi atau Hong Tianjing saat ini, dengan kekuatan maksimal 2 miliar kuda pacu. Setelah mencapai alam ini, mengonsumsi pil obat lebih lanjut tidak ada gunanya, kekuatan hanya dapat terakumulasi di dalam tubuh. Meskipun Fang Han sekarang memiliki kekuatan sebesar 5 miliar kuda pacu, itu sebagian disebabkan oleh akumulasi kekuatannya yang besar dan sifat ajaib dari seni takdir kecil. Di sisi lain, itu adalah kekuatan dari seni asal agung. Mengkultivasi seni asal agung memungkinkan kekuatan untuk menembus batas dan menentang konvensi. Inilah juga mengapa kemampuan ilahi kekuatan agung Panwu mencapai puncaknya di tangan yang mulia abadi Panwu. Hong Tianjing belum menguasai seni asal agung, sehingga kekuatannya saat ini hanya sekitar 2 miliar kuda yang sedang berlari kencang. Meskipun Lu Dongxian telah memahami hukum ruang, dalam hal kekuatan murni, dia dan Fang Han seimbang. Tentu saja, jika dia terus berlatih keras selama puluhan ribu tahun, tidak ada jaminan kekuatan sihirnya tidak akan tumbuh hingga 10 miliar. Namun sekarang, dengan membentuk barisan besar dan bergabung dengan 9 tubuh abadi ketika para tetua bersatu, kekuatan mereka menyatu dan menembus batas, secara praktis meningkatkan kekuatan sihirnya hingga mencapai puncak. Itu cukup untuk memindahkan sebuah planet kecil atau dengan mudah mengangkat sungai besar seperti Yangtze. Menghadapi tekanan seperti itu, Fang Han menarik napas dalam-dalam untuk mengumpulkan aura pelindung, tubuhnya berkontraksi saat ia mengaktifkan seni perlindungan tubuh agung. Tubuh abadi-nya dengan 3.000 tangan, 3.000 mata, dan 5 wajah melonjak dengan kekuatan, mencurahkan kekuatan yang murni tanpa mempedulikan biaya ke dalam, pedang guntur kekacauan agung, ranjang naga kaisar bintang, dan tongkat Dishi. Ketiga artefak Dao tingkat tinggi ini menjadi benar-benar mengamuk,
memancarkan gelombang fluktuasi spasial untuk melawan ruang yang terdistorsi. Dengan satu tebasan pedang petir kekacauan yang dahsyat, miliaran bola petir meletus, menghantam, meledak, dan bergetar di mana-mana. Di atas ranjang naga Kaisar Bintang, inti planet langsung terbuka seperti matahari terbenam. Di antara langit dan bumi, muncul tungku yang bergejolak, lautan cahaya. Adapun tongkat Dishi, ia langsung membuka saluran ke alam dewa kekosongan. Kemudian, dari tongkat itu, muncul bayangan Kaisar Dewa. Dengan satu langkah, getaran muncul di mana-mana. Sang Kaisar menginjak dunia fana, ras dewa turun ke dunia, memerintah segala sesuatu, seluruh langit bersujud. Sebuah suara dahsyat bergema dari dalam tongkat Dishi. Ketiga artefak Dao tingkat tinggi itu tiba-tiba melepaskan kekuatan mereka, dan dikombinasikan dengan kekuatan Fang Han, mereka benar-benar menekan fluktuasi spasial yang terdistorsi yang dikirimkan oleh Lehu Dongxian, sekaligus memblokir salah satu telapak tangan Lehu Dongxian. Di langit, menghadapi serangan cakar, Lehu Dongxian, lainnya, Yan bahkan tidak berpikir, dia mengulurkan cakar naga dan menyerang. Dari cakar naga, gerbang Avici meletus, langsung menghancurkan serangan telapak tangan Lu Dongxian dan melenyapkannya sepenuhnya. Pada saat ini, meskipun mereka belum menyerap kekuatan 1 triliun pil yang murni, Yan dan diagram mata air kuning akhirnya menampilkan keagungan artefak Dao tingkat tertinggi. 3 artefak Dao tingkat tinggi. Pedang petir kekacauan yang agung. Itu adalah harta karun sihir yang ditinggalkan oleh Raja Langit Kekacauan. Puluhan ribu tahun yang lalu, sebuah harta karun Raja Langit Kekacauan menimbulkan sensasi. Harta karun itu akhirnya diambil oleh seorang ahli dari ras dewa, jadi bagaimana mungkin itu ada di tangannya? Selain itu, ranjang naga Kaisar Bintang dan tongkat kerajaan itu adalah harta karun Tuan Muda Chunan. Sialan. Melihat bahwa serangannya tidak membuahkan hasil dan diagram mata air kuning masih terus menyerap 9 air suci yang dari laut yang murni, Lehu Dongxian merasakan sakit hati yang luar biasa, seolah-olah putranya telah dibunuh dan istrinya direbut. Untuk setiap tetes 9 air suci yang hilang dari laut yang murni, dosanya akan bertambah 1 poin di akhir tahun. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Istana? Dia memiliki 3 artefak Dao tingkat tinggi, sementara kita bahkan tidak memiliki satu pun. Artefak Dao tingkat tinggi hanya dapat dihancurkan, dimusnahkan, dan dimurnikan oleh sebuah domain setelah seseorang berkultivasi hingga alam penciptaan. Di dalam susunan yang agung itu, terdapat tubuh abadi. Tetua itu meraung cemas. Ke-9 tubuh abadi ini para tetua memiliki kekuatan sekitar 7 atau 800 juta hingga 1 miliar. Mereka berada pada tingkat menengah dari tubuh abadi. Alam, jauh lebih rendah dibandingkan orang-orang yang memiliki keberuntungan besar seperti Sima Chong dan Hong Tianjing. Mereka tidak memiliki artefak Dao tingkat tinggi, bahkan Master Istana yang murni, Lehu Dongxian, pun tidak memilikinya. Meskipun Lehu Dongxian kini telah memahami hukum ruang, ia tetap tidak dapat memurnikan artefak Dao tingkat tinggi, ia hanya memiliki artefak Dao tingkat menengah. Selain itu, ia tidak seperti Tuan Muda Chunan, Hong Tianjing, atau Sima Chong, yang memiliki ahli hebat yang mendukung mereka atau memiliki keberuntungan yang besar. Sekarang, dengan Fang Han mengerahkan kekuatan ketiga artefak Dao tingkat tinggi hingga batas maksimal, dia juga bisa mendistorsi ruang, dan benar-benar berhasil menahan serangan Lehu Dongxian. Atas dasar apa Fang Han ini memiliki 3 artefak Dao tingkat tinggi dan bahkan 1 artefak Dao tingkat tertinggi, sementara kita bekerja keras sampai mati dan hanya memiliki 1 artefak Dao tingkat tinggi. Kita harus membunuh Fang Han kali ini. Aku tidak menginginkan apapun selain itu, hanya jimat raja kehendak bebas di dunia. Hong Tianjing, memanfaatkan kesempatan saat Fang Han dan Lehu Dongxian bertarung, tiba-tiba berubah menjadi bayangan tak terlihat dan menyerang sisi Fang Han, menyerang dengan ganas. Kemurkaan Buddha. Dengan invasi ini, bayangan Buddha emas setinggi 100 sang muncul dari tubuhnya. Kemudian, tiba-tiba menjadi marah, kobaran api membakar tubuhnya, berubah menjadi bunga teratai yang langsung menembus seni perlindungan tubuh agung Fang Han. Bendera perang darah besi, angin dan awan meraung, 5 benua berguncang, darah giok langit dan bumi. Bersamanya ada Sima Chong, pemilik keberuntungan besar. Ia memiliki pemikiran yang sama dengan Hong Tianjing, untuk mengambil kesempatan membunuh Fang Han. Karena barusan, di bawah benturan itu, seni perlindungan tubuh agung Fang Han telah bergetar dan sudah menunjukkan tanda-tanda retak, sementara ketiga artefak Dao tingkat tinggi itu juga untuk sementara terhambat. Setelah serangan dari Lehu Dongxian dan 9 tubuh abadi tetua Fang Han juga mengalami stagnasi kekuatan sihir sesaat. Sima Chong dan Hong Tianjing mengincar momen tepat ini. Hong Tianjing menggunakan teknik rahasia. Murka Buddha. Konon katanya, para Buddha tidak bersaing dan tidak memiliki amarah, menyelamatkan dunia dengan welas asih. Namun, begitu seorang Buddha melihat karma buruk dunia fana sudah tak terselamatkan lagi, amarah akan muncul, menghancurkan bahkan seluruh surga dan alam semesta. Dari sini, dapat dilihat betapa dahsyatnya jurus pamungkas, kemurkaan Buddha, yang dilancarkan oleh Hong Tianjing. Sima Chong juga menggunakan teknik rahasia.
Darah giok langit dan bumi. Begitu jurus itu dilancarkan, hantu dan dewa meratap, dan aliran darah hijau giok muncul di mana-mana. Saat darah ini terbakar, apinya bahkan melelehkan kehampaan. Baik itu, kemarahan Buddha, atau darah giok langit dan bumi, keduanya adalah jurus pamungkas yang membutuhkan pengorbanan nyawa sendiri untuk serangan dahsyat yang dapat menghancurkan musuh. Namun, Sima Chong dan Hong Tianjing memiliki umur panjang dan tidak peduli, selama mereka bisa membunuh Fang Han, semuanya akan pulih. Kau benar-benar berani menyerangku secara tiba-tiba? Ini sama saja mencari kematian. Bahkan Dewa Langit dan Bumi pun tak bisa menyelamatkanmu. Kau pikir kekuatanku sudah habis? Kekuatan takdir, yang memutar roda takdir. Kukatakan, semua yang menentang arus takdir akan jatuh selamanya ke dalam reinkarnasi, tak akan pernah terlahir kembali. Suara Fang Han yang lantang menggema. Bersamaan dengan suara itu, muncul sosok Fang Han. Tinggi dan perkasa, ia melangkah maju dan kembali ke wujud aslinya, tetapi auranya meningkat lebih banyak lagi. Di dalam tubuhnya, seni takdir kecil beroperasi, umur hidupnya membara dan melonjak. Kekuatan umur hidup yang membara itu termanifestasi dari tubuhnya, memancar dalam lingkaran. Kemanapun ia lewat, semua kekuatan sihir hancur, baik kemarahan Buddha, maupun darah giok langit dan bumi, lenyap begitu saja. Mustahil, mustahil. Kemarahan Buddhaku pernah membunuh raksasa abadi ketika aku berada di tingkat ke-9 kekuatan ilahi, patung Dharma langit dan bumi. Alam. Sekarang setelah aku mencapai tubuh abadi, kekuatan murka Buddha ini ratusan kali lebih besar. Bagaimana mungkin itu bahkan tidak mengguncangnya? Wajah Hong Tianjing tampak penuh ketidakpercayaan. Sima Chong juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Aku telah mengorbankan 5.000 tahun umurku untuk melakukan kemampuan ilahi yang tiada tandingannya untuk membunuhmu. Kau bisa mati dengan tenang sekarang. Meskipun kau memiliki keberuntungan yang besar, kau tidak jauh berbeda dari Tuan Muda Chunan yang telah kumurnikan. Mengapa aku harus takut pada kalian berdua? Semua yang menentangku akan mati. Akulah takdir, akulah surga. Mandat surga adalah milikku, memberkati seluruh keberadaanku. Suara Fang Han menjadi semakin lantang, pada saat ini, waktu seolah berhenti. Nada bicaranya sangat arogan, tetapi dari aura yang terpancar darinya, tidak ada yang merasa dia bersikap arogan. Seluruh 5.000 tahun, 5.000 tahun masa hidup, hangus terbakar oleh Fang Han dalam sekejap ini. Dor, dor, dua suara beruntun terdengar. Dari jarak puluhan mil, Fang Han menunjuk ke arah tubuh asli Sima Chong dan Hong Tianjing. Binatang buas yang keji. Lu Dongxian buru-buru meraihnya dengan kedua tangan, ruang itu terdistorsi saat melingkari Fang Han. Hukum ruang, bentuk yang terdistorsi, tubuh abadi, binasa sepenuhnya. Percuma saja. Sihir Taoisku ini melampaui 3.000 dao agung. Bahkan hukum ruang pun tak berguna melawanku. Meskipun Fang Han terbungkus dalam ruang yang terdistorsi, seperti yang diharapkan, kekuatan takdir dari kedua jari yang menunjuk itu sama sekali tidak terpengaruh oleh ruang yang terdistorsi, dan langsung menyerang sisi Hong Tianjing dan Sima Chong. Tidak bagus, tubuh Sima Chong dan Hong Tianjing bergeser berulang kali, berniat menggunakan kemampuan artefak Dao tingkat tinggi mereka untuk menghindar, tetapi kekuatan ini justru mengabaikan artefak Dao tingkat tinggi tersebut dan menyerang tubuh asli mereka secara langsung. Kedua tubuh mereka meledak sepenuhnya. Di atas lautan energi yang murni, mereka terpisah menjadi dua gumpalan kabut darah yang membentang ratusan mil. Fang Han telah menghabiskan 5.000 tahun dari masa hidupnya, bertekad untuk membunuh Sima Chong dan Hong Tianjing dalam satu serangan. Jika tidak, kedua orang ini merupakan ancaman yang terlalu besar. Jika dia sedikit saja lengah, mereka mungkin akan melukainya. Memiliki artefak Dao tingkat tinggi, kekuatan penghancur mereka memang sangat menakutkan. Bagaimanapun, Fang Han saat ini memiliki umur 108.000 tahun, yang dapat digambarkan sebagai usia yang sangat panjang, membuatnya abadi dan tak lekang oleh waktu. Menghabiskan 10.000 tahun bukanlah apa-apa baginya. Membakar 5.000 tahun secara langsung untuk mengaktifkan seni takdir kecil, jika dia dapat membunuh mereka berdua sepenuhnya dan memperoleh kemampuan ilahi, daging dan darah, artefak Dao tingkat tinggi, dan berbagai harta lainnya dari tubuh mereka, itu tetap akan menjadi kesepakatan yang sangat menguntungkan. Seni takdir kecil memiliki hubungan misterius dengan seni takdir agung, yang menempati peringkat pertama di antara 3.000 Dao agung. Kekuatannya yang tak terukur dapat dianggap sebagai penguasa 3.000 Dao agung, kepala dari semua Dao, dan Dao di dalam Dao. Jenis sihir Taois ini tidak dibatasi oleh waktu, ruang, karma, reinkarnasi, dan sebagainya, dapat dikatakan melampaui berbagai dunia dan berada di luar 5 elemen. Dengan serangan langsung dan berkah langsungnya, tubuh setengah manusia setengah dewa milik Tuan Muda Chunan dapat dikatakan telah mati di bawah seni takdir kecil. Kini, Sima Chong dan Hong Tianjing, dua jenius dari Istana Bintang Wuji yang kurang lebih setara dengan Tuan Muda Chunan, bernasib tidak jauh lebih baik. Setelah menahan satu serangan, tubuh mereka meledak menjadi gumpalan daging, kabut darah,
dan hujan darah yang tak terhitung jumlahnya. Seni takdir kecil Fang Han kini telah menyerap sejumlah kemampuan ilahi yang tidak diketahui dan mengandung benih dari jejak kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya menjadi semakin kuat. Dibandingkan saat pertama kali dipadatkan, kekuatannya jauh lebih besar. Terutama setelah menyerap langit luo agung yang indah, perubahan aneh terjadi pada seni takdir kecil seolah-olah menjadi lebih sempurna. Meskipun Sima Chong dan Hong Tianjing memiliki banyak harta karun ajaib yang melindungi mereka, mereka tidak mampu menahan serangan sekuat itu dari seni takdir kecil. Namun, setidaknya mereka telah mengembangkan tubuh abadi. Setelah meledak menjadi awan kabut darah, tubuh mereka mengembun dengan keras, membentuk kelompok-kelompok sosok kecil yang berjuang untuk menyatu kembali. Percuma saja, aku akan melahap kalian semua. Aku akan menelan kalian hidup-hidup dan menggunakan kalian sebagai suplemen. Fang Han melangkah maju beberapa langkah berturut-turut, tangan langit terbang keluar dari tubuhnya untuk dengan kejam mencengkeram gumpalan daging itu. Sementara itu, di dalam pagoda 8 divisi, 9 raksasa abadi juga melepaskan pusaran untuk menekan daging dan darah secara menyeluruh. Fang Han, kau ingin melahap kami? Itu hanya angan-angan belaka. Suara keduanya bergema dari dalam ribuan potongan daging dan kabut darah yang luas. Jenius, berani-beraninya kau. Lu Dongxian sangat marah melihat pemandangan ini. Sangat dan benar-benar marah. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan Hong Tianjing dan Sima Chong binasa di sini. Dalam amarahnya, dia tanpa ragu menggunakan umur hidupnya, tangannya bergerak liar saat dia melepaskan ratusan juta serangan pedang tangan secara beruntun. Wui Chao Ti Kill, Starry Shift, Six Harmonious Collapse, Taiji Pillar. Lu Dongxian mengerahkan seluruh kekuatannya. Dari ratusan juta pedang genggam, masing-masing memobilisasi hukum ruang, dan masing-masing mengandung kekuatan spasial yang tak tertandingi serta kekuatan bintang-bintang. Melihatnya, orang dapat melihat ruang yang terdiri dari ratusan juta sungai bintang yang mengalir deras menuju Fang Han. Pada saat yang sama, ekspresi tekad yang suram muncul di wajah Lu Dongxian, pemusnahan langit dan bumi. Tetua, keluarkan artefak Dao tingkat menengah yang telah kalian kembangkan dengan susah payah, dan kita akan melakukan penggulingan alam semesta. Bunuh Fang Han. Ayo kita lakukan. Bunuh bajingan ini. Setelah raungan Lu Dongxian, 3 artefak Dao tingkat menengah terbang keluar dari tubuhnya. Ketiga artefak Dao tingkat menengah ini berupa 3 cincin yang saling terkait, satu di dalam yang lain, terhubung bersama. Tidak diketahui terbuat dari apa, tetapi mereka memancarkan 3 pancaran matahari, bulan, dan bintang. Mereka terhubung dengan ki asal terikat kehidupannya, jelas merupakan artefak Dao terikat kehidupan yang telah ia kembangkan dengan susah payah. Seorang ahli dengan tubuh abadi sudah mampu memurnikan artefak Dao tingkat menengah. Namun, seringkali dibutuhkan 1000 atau beberapa ribu tahun. Tetapi sebagai penguasa istana yang murni, Lu Dongxian memegang posisi vital dan tidak kekurangan bahan. Dengan demikian, ia telah memurnikan total 3 artefak Dao tingkat menengah, yang secara bersama-sama disebut 3 cincin pembunuh dewa abadi, dan telah membunuh sejumlah dewa iblis yang tidak diketahui jumlahnya dengan artefak tersebut. Dan sekarang, dia telah memanggil artefak Dao pengikat kehidupannya bukan untuk menggunakannya melawan Fang Han, tetapi untuk melakukan lemparan alam semesta, meledakkan sendiri artefak Dao tersebut untuk membunuh Fang Han. Pada saat yang bersamaan ia memanggil mereka, dalam sekejap, ke-9 tetua dengan tubuh abadi juga memanggil artefak Dao tingkat menengah dan harta karun terikat kehidupan mereka sendiri dari dalam diagram formasi. Tiba-tiba, di dalam ruang yang terdistorsi, muncul bilah, pedang, cambuk, palu, gada, tongkat, kait, berbagai senjata berkumpul bersama, menyatu dengan 3 cincin pembunuh abadi milik Lu Dongxian untuk membentuk aliran harta karun sihir yang menghantam Fang Han. Aliran harta karun sihir ini tersembunyi di dalam ratusan juta serangan telapak tangan yang dilepaskan oleh Lu Dongxian, tidak menunjukkan dirinya sama sekali, menunggu hingga mendekati target untuk meledak dan menghancurkan Fang Han sepenuhnya. Dalam sekejap, Fang Han merasakan bahaya yang sangat besar. Dia mengaktifkan seni takdir kecil, dan 3000 mata iblis segera muncul di tubuhnya. Dia langsung menemukan aliran harta karun sihir di dalam dirinya dan tahu bahwa jika artefak Dao tingkat menengah ini meledak di tubuhnya, bahkan seni perlindungan tubuh agung pun tidak akan mampu menahannya. Dia akan terluka parah jika tidak terbunuh, bahkan tubuh abadi pun tidak dapat menghalangnya. Bahkan seorang ahli setingkat Feng Bayu pun harus menjaga jarak hormat ketika dihadapkan dengan ledakan diri lebih dari 10 artefak Dao tingkat menengah. Diagram pegas kuning. Di saat krisis ini, Fang Han tidak mencoba untuk menghalangnya. Dengan sekejap gerakan tubuhnya, dia menarik semua harta karun sihirnya, termasuk pagoda 8 divisi, ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia melakukan seni teleportasi agung dari 3000 Dao agung, memasuki diagram mata air kuning dalam 1/100.000 detik. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berurusan dengan Hong Tianjing dan Sima Chong. Kita benar-benar orang-orang yang sangat beruntung. Jika Fang Han terus menyerang,
Kita mungkin akan berakhir seperti Tuan Muda Chunan, tetapi sekarang kita telah diberi kesempatan. Di langit, tubuh Hong Tianjing dan Sima Chong berkumpul menjadi gumpalan. Daging dan darah mereka telah hancur berkeping-keping akibat serangan Fang Han dan tersebar di mana-mana, sisa-sisa tubuh mereka bercampur menjadi satu. Kini setelah Fang Han menghindar, mereka mendapatkan ruang untuk bernapas dan segera mulai mengembun. Namun, selama proses pemadatan tubuh mereka, saat daging mereka menggeliat bersama, pemahaman mereka masing-masing tentang Dao Surgawi berubah. Hukum dan berbagai kemampuan ilahi menjadi saling diketahui. Seketika itu juga, keduanya tertawa terbahak-bahak. Ilmu sihir Taois dan pemahaman mereka tentang jalan surgawi benar-benar telah mencapai penguasaan yang komprehensif berkat kejadian ini. Memang, kita benar-benar orang-orang yang sangat beruntung. Bahkan dalam situasi ini, kita telah memperoleh banyak keuntungan. Dalam sekejap mata, keduanya telah pulih dan memperoleh manfaat yang signifikan. Pikiran ilahi mereka bertukar dalam sekejap, Lu Dongxian telah melepaskan jurus mematikan. Sungguh, alam semesta dilempar. Kami akan memanfaatkan kesempatan ini lagi, begitu mereka mengalami cedera parah, kami akan masuk dan merebut kemenangan. Bagus, bersiap, kita serang bersama. Selain kedua ahli hebat itu, kultivasi Lu Dongxian sangat mendalam, dia baru saja mencapai pencerahan dalam hukum ruang dan sangat berpengalaman. Melihat Fang Han melakukan seni teleportasi agung, dia meraung, seni teleportasi agung tidak dapat lolos dari hukum ruangku. Lempar alam semesta, melintasi alam hampa, hancurkan mata air kuning. Meledak, meledak, meledak. Saat dia meraung, semburan harta karun sihir tiba-tiba mengalami fluktuasi spasial, bahkan berhasil mengejar seni teleportasi agung Fang Han dan mencapai pintu masuk diagram mata air kuning, siap untuk menerobos masuk dan meledakkan diri. Tepat saat itu, terjadi perubahan mendadak. Yan mengeluarkan raungan liar. Di dalam area ki iblis yang mengelilingi diagram mata air kuning, waktu mulai melambat. Aliran harta karun sihir yang terdiri dari lebih dari 10 artefak Dao tingkat menengah tiba-tiba berhenti. Di bawah pengaruh kekuatan waktu, mereka sebenarnya hampir jatuh ke dalam diagram mata air kuning. Diagram mata air kuning itu kini telah mengaktifkan dunianya sendiri, di dalam awan iblis, ia dapat mendistorsi waktu. Materi cahaya eter giok, kekuatan formasi agung, berikanlah bantuanmu padaku, secepat perintah. Pada saat itu, Lu Dongxian yang sangat terampil tidak panik. Sebuah jimat lain menyala di tubuhnya, dan formasi agung giok misteri cahaya eter di belakangnya tiba-tiba aktif. Aliran cahaya halus yang luas seperti sungai bersinar ke dalam awan gelap diagram mata air kuning. Seketika itu juga, lebih dari 10 artefak Dao tingkat menengah tidak lagi terpengaruh oleh hukum waktu dan tiba-tiba meledak. Pada saat itu, seolah-olah langit dan bumi sedang dihancurkan dan alam semesta mulai menyusut. Energi asal yang tak terbatas yang meletus dari lebih dari 10 artefak Dao tingkat menengah setara dengan lebih dari 10 ahli dengan tubuh abadi yang meledakkan diri secara bersamaan. Dalam radius 10.000 mil, seolah-olah dunia sedang dihancurkan dan diciptakan kembali. Bagus. Dengan begini, dia akan mengalami luka parah meskipun tidak sampai meninggal. Kesempatan itu telah tiba. Sima Chong dan Hong Tianjing mengumpulkan seluruh kekuatan mereka, siap untuk menyerang. Mereka hanya menunggu Fang Han terluka parah sebelum mereka bergerak untuk menjarah kekayaannya atau bahkan memberikan pukulan fatal. Namun, sebuah perubahan yang tidak pernah mereka duga terjadi. Aku akhirnya menyerap 1 triliun pil yang murni. Kekuatan roda reinkarnasi akhirnya dapat diproyeksikan dari kedalaman ruang dan waktu. Kalian berani menantang keagungan diagram mata air kuning? Kalian semua akan mati. Setiap orang dari kalian akan mati. Itu adalah Yan, meraung dan melantunkan mantra dengan liar. Di tengah gemuruh itu, langit dan bumi menjadi sunyi, semuanya berhenti. Di alam kekosongan, di atas lautan energi yang murni ini, muncul proyeksi roda heksagonal sebesar planet. Roda heksagonal ini diputar oleh 72 dewa iblis, masing-masing setinggi ratusan ribu kaki. Hanya dengan satu putaran, kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan lebih dari 10 artefak Dao tingkat menengah itu lenyap menjadi ketiadaan saat roda berputar, seperti kerikil yang dilemparkan ke laut, gagal menimbulkan riak sekecil apapun. Setelah meredam ledakan dari lebih dari 10 artefak Dao tingkat menengah, bayangan roda itu kembali menekan, meluas dan membesar, menghantam Lu Dongxian, Sima Chong, dan Hong Tianjing dengan kekuatan ledakan. Bang bang bang. Di bawah tekanan ledakan proyeksi roda reinkarnasi, Lu Dongxian dan 9 tetua dengan tubuh abadi menanggung dampaknya. Ke-9 tetua adalah yang pertama tidak mampu menahan tekanan tersebut, tubuh mereka meledak menjadi gumpalan daging dan darah saat diagram formasi langsung hancur. Lu Dongxian, yang memiliki kultivasi tertinggi, mengerahkan semua kemampuannya di bawah tekanan ini, tubuhnya bergoyang, dan dalam sekejap, ia melintasi ribuan ruang paralel untuk menghilangkan kekuatan roda reinkarnasi. Namun, itu tetap tidak ada gunanya. Kekuatan roda reinkarnasi telah mengunci jiwanya. Tak peduli berapa banyak ruang yang ia lalui, tekanan itu terus mengikutinya.
Akhirnya, dia pun meledak menjadi kepulan kabut darah. Sima Chong, Hong Tianjing, lari. Lari sekarang, teriaknya saat kabut darah menyebar, berjuang sekuat tenaga untuk menahan kekuatan dahsyat roda reinkarnasi. Roda reinkarnasi akhirnya menyempit pada saat yang paling kritis, memproyeksikan citra hantu. Meskipun hanya berupa bayangan semu, kekuatannya tak tertandingi, melampaui segalanya. Tubuh abadi, hukum ruang, sihir Taois, atau penghancuran diri artefak Dao, di bawah bayangan semu ini, semuanya seperti awan yang lewat. Awan yang akan tercerai-berai hanya dengan satu hembusan angin. Kekuatan roda reinkarnasi sungguh terlalu besar. Di bawah tekanan dahsyat bayangan roda reinkarnasi, Lu Dongxian, kepala aula istana yang murni, tidak mampu melawan. Jika dia memiliki artefak Dao tingkat tinggi, dia mungkin bisa menahannya. Dengan pemahamannya tentang hukum ruang, mengaktifkan artefak Dao tingkat tinggi akan menghasilkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dia kerahkan sebagai tubuh abadi biasa. Jika artefak Dao tingkat tinggi berada di tangan seseorang setingkat Feng Baiyu, kekuatannya akan benar-benar mencengangkan. Semakin tinggi tingkatan realm, semakin besar pula batas kekuatan sihir seseorang. Ini adalah kebenaran universal. Sayangnya, Lu Dongxian tidak memiliki artefak Dao tingkat tinggi. Bahkan dengan kekuatan istana bintang Wuji, pada dasarnya mustahil bagi setiap orang untuk memiliki artefak Dao tingkat tinggi. Bayangkan seorang kaisar iblis sekaliber Ying Xiantian, memurnikan satu artefak Dao tingkat tinggi membutuhkan waktu lebih dari 1000 tahun dan memerlukan upaya bersama dari banyak tetua. Ini menunjukkan betapa sulitnya memurnikan artefak Dao tingkat tinggi. Tanpa artefak Dao tingkat tinggi dan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan hal mengerikan seperti roda reinkarnasi, Lu Dongxian ditakdirkan untuk mengalami akhir yang menyedihkan. Apakah ini roda reinkarnasi? Sebuah proyeksi dari roda reinkarnasi? Jika ini adalah roda reinkarnasi yang sebenarnya, betapa dahsyatnya. Pada saat ini, di dalam diagram mata air kuning, Fang Han sendiri sangat terkejut. Dia melihat bahwa setelah proyeksi roda reinkarnasi menyerang, itu tidak hanya menghancurkan ledakan lebih dari 10 artefak Dao tingkat menengah, tetapi juga melakukan serangan balik, menghancurkan 9 tetua dengan tubuh abadi menjadi berkeping-keping, dan bahkan menghancurkan Lu Dongxian yang telah memahami hukum ruang. Ini benar-benar di luar dugaan Fang Han. Fang Han tahu betul betapa menakutkannya seorang ahli hukum ruang. Bahkan jika dia menggunakan beberapa artefak Dao tingkat tinggi, dia belum tentu menang. Namun sekarang, hanya dengan tekanan lembut dari bayangan hantu roda reinkarnasi diagram mata air kuning, tubuh lawannya meledak. Perbedaan kekuatan sungguh terlalu besar. Meskipun roda reinkarnasi sangat kuat, setiap pengaktifannya menghabiskan setidaknya beberapa miliar, atau bahkan puluhan miliar, pil yang murni. Hanya sedikit orang yang mampu mengaktifkannya. Kecuali Anda telah mengolah dunia Anda sendiri, di mana pada titik itu aliran ki asal Anda mencapai batas dan Anda dapat memadatkan 10 juta pil yang murni setiap saat, barulah Anda benar-benar dapat mengaktifkan roda reinkarnasi kapan saja dan di mana saja. Yan Merong berulang kali, sangat bersemangat, Fang Han, bergerak. Sebentar lagi, bayangan roda reinkarnasi akan lenyap. Mengaktifkannya lagi nanti akan menghabiskan beberapa miliar pil. Berapa banyak yang kau simpan di pagoda 8 divisi sekarang? Pil yang murni di pagoda 8 divisi sudah mencapai 100 miliar. Tapi mendengar ucapanmu itu, pil itu hanya bisa mengaktifkan bayangan roda reinkarnasi sekitar selusin kali. Sayang sekali, sayang sekali. Fang Han mendecakkan lidah. 100 miliar pil yang murni adalah kekayaan yang sangat besar, cukup untuk memulai sekte raksasa dan melatih ribuan master inti emas. Namun, pil-pil ini hanya bisa mengaktifkan bayangan roda reinkarnasi sekitar selusin kali, menunjukkan betapa dahsyatnya roda reinkarnasi itu sebenarnya. Tapi itu sepadan. Kekuatan roda reinkarnasi memang sangat besar, langsung menghancurkan seorang ahli yang telah memahami hukum ruang. Dan ini terjadi setelah roda tersebut terlebih dahulu menahan kekuatan ledakan dari lebih dari 10 artefak Dao tingkat menengah. Penghancuran diri lebih dari 10 artefak Dao tingkat menengah dapat dengan mudah membunuh ahli manapun yang memiliki tubuh abadi, namun hal itu bahkan tidak mampu mengguncang satupun proyeksi roda reinkarnasi. Bidiklah kesempatan dan serang. Fang Han, selama kita bisa membunuh Lu Dongxian atau menekannya, lalu memurnikannya bersama-sama, kau akan memiliki kesempatan untuk menyentuh hukum ruang. Meskipun kau telah mencapai puncak tubuh abadi alam, kau sama sekali tidak punya harapan untuk memahami hukum ruang. Hanya mereka yang memahami hukum ruang yang bisa menjadi legenda sejati. Terlebih lagi, sekarang adalah kesempatan besar. Lu Dongxian ini jelas baru saja memahami hukum ruang. Dalam hal penggunaan hukum ruang, dia masih anak-anak. Relatif mudah untuk menghadapinya. Jika kita bertemu dengan seorang ahli tingkat lanjut yang telah memahami hukum ruang selama bertahun-tahun, kita bahkan tidak akan mampu menyentuh sehelai rambut pun darinya. Itu mutlak diperlukan. Aku sudah lama memiliki ide ini. Dengan kultivasiku saat ini, meskipun aku kuat, mencapai puncak tubuh abadi masih menjadi tantangan. Realmku sudah menjadi batas.
meningkatkan realmku lebih jauh dalam 1000 tahun pada dasarnya mustahil. Aku hanya bisa mengambil jalan pintas, menjarah pemahaman lawan tentang hukum. Tubuh Fang Han sudah siap, menunggu bayangan roda reinkarnasi menghilang sebelum menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan Lehu Dongxian. Selain itu, dia harus mempersiapkan jurus-jurus mematikan untuk menghadapi Hong Tianjing dan Sima Chong. Fang Han, menjarah seperti ini bukanlah jalan yang benar. Dalam diagram pegas kuning, Han Shi langsung berbicara, setelah juga mendengar percakapan antara Fang Han dan Yan. Apa yang kau ketahui? Jalan surga mengambil dari yang berlebih untuk menutupi kekurangan. Jalan manusia mengambil dari yang kekurangan untuk melayani yang berlebih. Jalan surgawi adalah tentang keseimbangan, tetapi jalan manusia justru sebaliknya, yang miskin semakin miskin, dan yang kaya semakin kaya. Yang lebih kaya dan lebih kuat dapat menjarah lebih banyak, membuat diri mereka semakin berkuasa. Inilah jalan manusia. Begitu kau memahami jalan surga dan jalan manusia, kau dapat mendominasi langit, bumi, dan alam semesta. Fang Han mengeluarkan teriakan panjang, suaranya bergetar dengan efek membersihkan kabut dan memberikan pencerahan tiba-tiba. Jalan surga mengambil dari yang berlebih untuk melengkapi yang kekurangan. Jalan manusia mengambil dari yang kekurangan untuk melayani yang berlebih. Kata-kata ini benar-benar seperti pencerahan tiba-tiba, membuat kepala beberapa murid perempuan berdengung seolah-olah mereka tiba-tiba memahami sesuatu. Mereka semua merenungkan kata-kata ini. Saat Fang Han meneriakkan kata-kata itu, dia juga menerjang ke depan. Karena pada saat ini, bayangan samar roda reinkarnasi sudah mulai memudar. Di bawah tekanan dahsyat roda reinkarnasi selama lebih dari 10 tarikan napas, Lehu Dongxian sudah mulai meleleh sepenuhnya. Tubuhnya telah berubah menjadi gumpalan kristal kental yang mendistorsi ruang, tampak seperti batu kristal hampa, namun ia masih menunjukkan kekuatan yang dahsyat, dengan gigih berpegang teguh pada bayangan hantu roda reinkarnasi. Sementara itu, kesembilan tetua dengan tubuh abadi telah sepenuhnya berubah menjadi gumpalan bayangan darah, membungkus tubuh Lehu Dongxian. Tampaknya kesembilan tetua itu menyatu menjadi satu, dan ke-10 tetua itu menjadi satu entitas tunggal untuk meningkatkan kekuatan Lehu Dongxian. Dan kedua ahli hebat itu, Hong Tianjing dan Sima Chong, sebenarnya belum pergi. Mereka ingin memanfaatkan situasi ini. Mengandalkan keberuntungan mereka yang luar biasa, mereka ingin mendapatkan keuntungan terakhir di sini sebelum pergi. Saat Lehu Dongxian menahan proyeksi, roda reinkarnasi, mereka bersembunyi di belakangnya, mengaktifkan artefak Dao tingkat tinggi untuk perlindungan. Kemudian, mereka juga menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerap energi yang murni dari lautan yang murni. Dalam sekejap, sejumlah besar air suci 9 yang juga memasuki artefak Dao tingkat tinggi mereka. 9 menjadi satu, giok dan batu terbakar bersama. Di tengah raungan liarnya, Lehu Dongxian melepaskan serangan terkuatnya. Tubuhnya bergetar dan meledak ke segala arah, dan dengan pukulan terakhir, dia benar-benar menghancurkan bayangan roda reinkarnasi. Bayangan roda reinkarnasi itu telah kehilangan cukup banyak kekuatan setelah menahan serangan lebih dari 10 artefak Dao tingkat menengah, dan kemudian menghancurkan 9 tetua Lu Dongxian dengan tubuh abadi dan diagram formasi, menghabiskan lebih banyak kekuatan lagi. Bagaimanapun, ini hanyalah proyeksi, ia tidak dapat mencapai efek menekan langit dan membunuh segalanya. Namun, begitu bayangan hantu itu hancur, Lehu Dongxian dan 9 tetua dengan tubuh abadi menderita luka yang sangat parah. Kekuatan mereka kurang dari 10% dari level biasanya, dan ki asal mereka sangat rusak. Pada saat itu, Fang Han mengeluarkan teriakan panjang dan terbang keluar dari diagram mata air kuning sekali lagi, memperlihatkan tubuh dengan 3.000 lengan. Dia mencakar ke bawah dengan ganas, sementara diagram mata air kuning mengembun dan mengembun lagi, berubah menjadi peta besar yang meliputi Hong Tianjing dan Sima Chong. Seni teleportasi agung Fang Han sangat cepat. Dengan sekali cengkeram, dia menyelimuti Lehu Dongxian dan yang lainnya. Domainnya aktif, dan pagoda 8 divisi, pedang petir kekacauan agung, ranjang naga kaisar bintang, dan tongkat Dishi dipanggil, sekali lagi menyebarkan Lehu Dongxian dan 9 tetua dengan tubuh abadi. Saat mereka terpencar, Fang Han mengaktifkan seni takdir kecil sekali lagi, menyerang dengan 10 jari. Setiap jari mengenai tubuh dan jiwa seorang tetua atau Lehu Dongxian, menyebabkan Lehu Dongxian tersedak dan tidak mampu memadatkan kekuatannya. Biasanya, dengan alam Lehu Dongxian, bahkan jika ki asalnya sangat rusak, tidak ada mantra yang mampu melukainya. Jika Fang Han menyerangnya dengan seni 5 elemen agung, itu akan sia-sia. Tetapi menggunakan seni takdir kecil mengabaikan hukum ruang, menghantamnya hingga ia benar-benar hancur berkeping-keping. Sang pemangsa agung. Fang Han tidak menunjukkan belas kasihan kali ini, menggunakan seni pemakan agung. Dia segera mulai menelan dan menarik tubuh Lehu Dongxian yang tercerai-berai. Bagian dari rampasan perang. Pada saat itu, Sima Chong dan Hong Tianjing, tanpa berpikir panjang, mengaktifkan artefak Dao tingkat tinggi mereka, langsung membakar 30 juta pil yang murni untuk menghantam diagram mata air kuning. Kemudian, mereka sendiri berubah menjadi 2 garis cahaya,
merebut Lehu Dongxian yang hendak dilahap Fang Han. Andai saja mereka bisa menangkap Lehu Dongxian sekarang. Dengan merobek sebagian tubuhnya dan memurnikannya, mereka akan memiliki harapan untuk memahami hukum ruang. Bahkan jika mereka tidak bisa, kultivasi mereka di masa depan akan jauh lebih mudah. Setelah mengembangkan tubuh abadi di alam tersebut, kultivasi lebih lanjut seperti berada dalam kegelapan. Mengumpulkan kekuatan menjadi sia-sia. Bahkan para ahli seperti Sima Chong, Hong Tianjing, dan Fang Han tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, itulah sebabnya mereka ingin menjarah. Aku sudah menduga kau akan melakukan ini. Jika kau pergi sebelum ini, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi sekarang, sudah terlambat. Kau terlalu serakah. Telapak tangan Fang Han bergetar, dan 10 miliar pil penuh terbakar di dalam diagram mata air kuning. Bayangan roda reinkarnasi yang baru saja menghilang muncul kembali, menyerang ke arah Hong Tianjing dan Sima Chong. Pertama, bendera perang darah besi dan panji pagoda darani dihantam oleh bayangan roda reinkarnasi, kehilangan sepenuhnya ki spiritual mereka dan tersedot ke dalam diagram mata air kuning. Proyeksi roda reinkarnasi tidak berhenti sejenak, menghantam tubuh Sima Chong dan Hong Tianjing. Di lautan yang murni ini, Fang Han telah menjarah 100 miliar pil yang murni, cukup untuk mengaktifkan proyeksi roda reinkarnasi lebih dari 10 kali. Sekarang, mengaktifkannya sekali lagi, dia sepenuhnya berniat untuk membunuh Sima Chong dan Hong Tianjing, dua semut menyebalkan yang telah mengganggunya begitu lama. Seandainya bukan karena desakannya untuk mengembalikan kekuatan diagram mata air kuning, dia pasti sudah membunuh kedua orang ini sejak lama. Setelah kekuatan diagram mata air kuning dipulihkan dan proyeksi roda reinkarnasi dilepaskan, Fang Han tidak menunjukkan belas kasihan, memutuskan untuk membunuh mereka terlebih dahulu dan berbicara kemudian. Hantu roda reinkarnasi langsung membuat dua artefak Dao tingkat tinggi milik Sima Chong dan Hong Tianjing terkejut, menyeret mereka ke dalam diagram mata air kuning, di mana mereka lenyap tanpa jejak. Saat itu, dua artefak Dao tingkat tinggi milik Tuan Muda Cunan, yaitu Ranjang Naga Kaisar Bintang dan Tongkat Dishi, juga direbut oleh diagram mata air kuning. Pada waktu itu, diagram mata air kuning jauh kurang kuat dibandingkan sekarang. Di bawah kekuatan dahsyat proyeksi roda reinkarnasi, betapapun hebatnya keberuntungan Sima Chong dan Hong Tianjing, mereka tidak dapat menentang surga. Bagaimanapun, keberuntungan hanyalah keberuntungan, dan di hadapan kekuatan absolut, nasib yang dibawa oleh keberuntungan tidak dapat membalikkan segalanya. Setelah proyeksi roda reinkarnasi merebut bendera pertempuran darah besi dan panji pagoda darani, ia kemudian menghancurkan tubuh abadi keduanya menjadi bubuk, bahkan menggiling berbagai harta sihir pertahanan dan artefak Dao di tubuh mereka hingga berkeping-keping. Esensi mereka terus-menerus ditarik ke dalam diagram mata air kuning. Balikan takdir, gulingkan 5 elemen, tempa reinkarnasi. Fang Han tidak menunjukkan belas kasihan, melangkah maju. Sambil menekan Lehu Dongxian dan 9 tubuh abadi, tetua, dia mengulurkan tangannya ke arah tubuh Sima Chong dan Hong Tianjing yang hancur. Seni pemakan agung mengerahkan kekuatannya sekali lagi, menyedot semua ki asal dalam radius 1000 mil ke dalam tubuhnya sendiri. Konon, ketika seni pemakan agung dikultivasi hingga alam terakhirnya, ia dapat melahap langit berbintang. Kemanapun seseorang terbang, seluruh ruang angkasa, planet, dan ki asal akan runtuh dan masuk ke dalamnya, untuk dimurnikan oleh kekuatan kultivator itu sendiri. Tentu saja, teknik ini di antara 3000 Dao Agung juga memiliki kelemahannya, ia hanya menangani pemakanan, bukan pemurnian. Jika sesuatu yang berbahaya dilahap, itu akan menyebabkan kerusakan yang dahsyat. Namun sekarang, dengan kekuatan Fang Han, dia tidak takut pada apapun yang tidak bisa dia sempurnakan. Bahkan tubuh Lehu Dongxian, seorang ahli yang telah memahami hukum ruang, dapat ditekan sementara karena kehilangan ki asal yang parah dan kemudian dimurnikan secara perlahan. Setelah diagram pegas kuning dipulihkan, proyeksi roda reinkarnasi dapat digunakan untuk penindasan dan pemurnian. Aku tidak bisa menerima kenyataan. Aku terlahir dengan keberuntungan besar, bagaimana mungkin aku mati sekarang? Itu tidak mungkin. Aku tidak bisa mati sekarang. Mengapa panji pagoda daraniku hilang? Aku adalah pemimpin masa depan sekte Buddha, aku telah menerima warisan Raja Buddha Agung yang terhormat dari pembebasan darani kuno. Saat tubuhnya hancur berkeping-keping, merasakan kekuatan penghancur, tekad Hong Tianjing sepenuhnya terpicu. Dia berulang kali berubah wujud, berusaha melawan kekuatan proyeksi roda reinkarnasi. Namun, semuanya sia-sia. Di tubuhnya, ki asal terurai sedikit demi sedikit. Setelah beberapa tarikan napas, 99 kemampuan ilahi di tubuhnya berhenti berfungsi dan berubah menjadi rune, seolah-olah akan terlepas dari ki asalnya dan terjun ke seni pemangsa agung. Dia tahu bahwa begitu dia ditelan oleh seni pemangsa agung, dia akan terkutuk selamanya. Benar-benar terkutuk. Semua ki asalnya akan dimurnikan oleh Fang Han, dan semua kemampuan ilahinya akan direbut olehnya. Kemampuan ilahi yang terkandung dalam tubuhnya semuanya adalah kemampuan ilahi tingkat tertinggi. Meskipun bukan termasuk 3000 Dao Agung,
Kemampuan tersebut merupakan kemampuan ilahi kuno tingkat tertinggi yang langka dengan kekuatan luar biasa, hampir setara dengan Zuma Ancient God Ki. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk melawanmu. Fang Han. Saat Hong Tianjing berjuang untuk melawan, Sima Chong tak mampu lagi bertahan. Sebuah niat kuat meledak, tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya yang menghantam pusat roda reinkarnasi. Kemudian, dengan menyalurkan kemampuan ilahinya sendiri dan memadatkannya menjadi satu, dia meledakkan tubuhnya sendiri. Percuma! Sima Chong, kau ingin meledakkan diri? Baiklah. Di bawah roda reinkarnasi, semuanya ilusi. Bahkan jika kau telah mengembangkan tubuh abadi, itu tidak ada gunanya kecuali kau telah mengembangkan duniamu sendiri. Suara Fang Han yang lantang terdengar sekali lagi saat proyeksi roda reinkarnasi bergetar. Tubuh Sima Chong yang telah terkondensasi hancur sepenuhnya. Energi asal tubuhnya tersedot ke dalam pagoda 8 divisi. Dalam kesadaran Hong Tianjing, ia melihat mantan, rival, dan kawannya saat ini benar-benar runtuh dan lenyap. 81 kemampuan ilahinya tersedot ke dalam tubuh Fang Han seperti paus yang menghisap air. Haha, kemampuan ilahi yang bagus, kemampuan ilahi yang bagus. Seni tirani Raja Agung. Aku telah mempelajari satu lagi dari 3000 Dao Agung. Dao Agung ini dahsyat. Ia memiliki aura penguasa dunia. Kekuatannya sangat kuat, bahkan melampaui seni cakrawala agung. Bagus, bagus, bagus. 80 kemampuan ilahi lainnya semuanya tingkat tertinggi. Luar biasa. Seni takdir kecil, telan semuanya untukku. Dalam kesadaran Hong Tianjing, suara Fang Han bergema dengan kegembiraan yang menggelegar, jelas telah merampas semua kemampuan ilahi dan kultivasi Sima Chong. Selanjutnya, ia merasakan aura Sima Chong lenyap sepenuhnya, hancur total. Ia tidak lagi ada di dunia ini, benar-benar mati tanpa jejak kehidupan sedikitpun. Apakah aku juga akan mati? Mustahil, mustahil. Sima Chong dan aku sama-sama memiliki keberuntungan besar, dia tidak mungkin mati begitu saja. Dasar makhluk hina! Kau berani menerobos masuk ke istana yang murni. Pada saat krisis ekstrim ini, langit tiba-tiba bergetar. Ki asal dalam radius 100.000 mil mulai mengembun dan menyusut. Kekuatan yang tak tertandingi merembes keluar dari berbagai ruang, menghalangi roda reinkarnasi. Kemudian, dengan satu sapuan tangan, ia mengumpulkan semua ki asal Hong Tianjing. Dengan terkumpulnya ki asal ini, seluruh kekuatan Hong Tianjing dipulihkan dan bahkan ditingkatkan. Tidak bagus, Fang Han, seorang master telah tiba. Dia seseorang yang setara dengan Feng Baiyu, kita tidak bisa menghadapinya. Yan meraung. Fang Han juga segera melihat bahwa di langit yang tinggi, lingkaran terowongan ruang waktu menyebar seperti lingkaran konsentris, seolah-olah dewa iblis kuno akan turun ke dunia. Di mata Fang Han, di dalam lingkaran konsentris yang bergelombang di terowongan ruang waktu, muncul sesosok yang mengenakan jubah bintang dan mahkota di kepalanya, tampak seperti seorang penguasa. Pria ini setengah baya, dengan keagungan yang tak tertandingi, janggut panjang yang terurai, dan fisik yang sempurna. Sekilas orang bisa tahu bahwa dia adalah tipe orang yang memegang kekuasaan besar dan terbiasa memberi perintah. Aura pada orang ini sangat berbahaya, merembes keluar dari lubuk hati Fang Han. Dia memang seorang master setingkat Feng Baiyu. Jika dia pergi ke dunia Agung Xuan Huang, dia bisa menjadi pemimpin sekte dari sekte abadi besar. Selain itu, secara naluri, Fang Han merasa bahwa pria ini memiliki hubungan garis keturunan yang sangat dekat dengan Tuan Muda Chunan. Tetua Agung Istana Bintang Wuji. Kaisar Bintang. Ayo pergi. Pada saat itu juga, tanpa berpikir panjang, Fang Han mengecilkan tubuhnya dan melakukan seni teleportasi agung untuk memasuki diagram mata air kuning. Pada saat yang sama, dia juga berusaha membawa tubuh Hu Dongxian bersama dengan 9 tubuh abadi. Tetua istana yang murni masuk ke dalam diagram mata air kuning. Namun pada saat itu, Hu Dongxian sepertinya merasakan sebuah kesempatan. Dengan raungan dan transformasi tubuh yang terus-menerus, lebih dari setengah tubuhnya benar-benar terbebas dari pengekangan Fang Han dan melesat ke arah Kaisar Bintang. Selain itu, saat ini, Fang Han tidak mampu mempedulikan apakah akan membunuh Hong Tianjing atau tidak. Sungguh disayangkan, sangat disayangkan. Seandainya aku bisa mengambil seluruh tubuh Hu Dongxian, aku akan memiliki kesempatan untuk memahami hukum ruang dan benar-benar menjadi legenda. Tapi sekarang, aku membiarkan lebih dari separuh tubuhnya lolos. Hanya sebagian kecil tubuhnya yang tersisa. Melihat pemandangan ini, Fang Han merasakan penyesalan yang terpendam. Namun, tidak ada cara lain. Sekalipun Lu Dongxian sepenuhnya ditekan olehnya, dia tidak bisa dimurnikan dalam waktu singkat. Terlebih lagi, Kaisar Bintang telah tiba. Jika dia tidak pergi sekarang, dia kemungkinan akan menghadapi nasib buruk. Kita tidak bisa naik, Kaisar Bintang telah menutup jalan di atas. Selain itu, di atas adalah kehampaan dari diagram tanpa batas primordial. Jika kita menerobos masuk ke sana, kita akan mencari kematian kita sendiri, kata Yan dengan tergesa-gesa. Aku sudah mengantisipasinya. Kita akan turun. Kita akan menyelam ke laut yang murni. Sambil melarikan diri,
kita juga bisa menjarah 9 air suci yang Fang Han telah merencanakan semuanya sejak lama. Dengan gerakan tubuhnya, diagram mata air kuning menyusut hingga batasnya dan tenggelam ke dalam perairan laut yang murni. Dalam sekejap, pusaran air raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan laut yang murni. Sejumlah besar air suci 9 yang sekali lagi dituangkan ke dalam diagram mata air kuning, dan 10 miliar pil yang murni segera diproduksi. Jauh di dalam laut yang murni, Fang Han sekali lagi mengaktifkan kekuatan jembatan ketidakberdayaan. Kekuatan ruang dan waktu yang tak tertandingi benar-benar terbuka. Lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya ditembus. Dengan goyangan diagram mata air kuning, ia mengambil sejumlah besar air suci 9 yang dan kemudian menghilang sepenuhnya dari dunia besar Wuji. Di tangan Kaisar Agung Mata Air Kuning, kekuatan jembatan ketidakberdayaan dapat diperluas langsung dari dunia Agung Wuji ke dunia Agung Xuan Huang. Meskipun Fang Han tidak dapat mencapai hal itu, melarikan diri melalui lapisan kehampaan bukanlah masalah. Brengsek! Kaisar Bintang tiba-tiba turun dari langit dan melihat istana yang murni dalam keadaan berantakan total. Ini adalah kerugian yang tak tertahankan. Matanya berkedip, dan tiba-tiba, ia menembus kehampaan tak terbatas. Ia melihat sebuah jembatan besar terbang cepat jauh di dalam bintang-bintang yang tak berujung. Jembatan itu telah meninggalkan jangkauan istana bintang Wuji dan sedang menuju ke wilayah pinggiran dunia besar Wuji. Jika aku membiarkanmu pergi begitu saja, aku tidak akan disebut Kaisar Bintang. Alis Kaisar Bintang terangkat saat dia mengayunkan telapak tangannya melintasi kehampaan. Pop! Dengan dia sebagai pusatnya, ruang dalam radius 100.000 mil berfluktuasi. Seluruh kekuatan ruang angkasa menyatu menjadi telapak tangan raksasa, menembus lapisan rintangan spasial dan menyerang Fang Han yang sedang melarikan diri. Fang Han! Kaisar Bintang itu semakin mendekat. Fang Han tidak perlu Yan untuk memberitahunya, dia juga melihat telapak tangan raksasa mencengkeramnya dari udara kosong di belakangnya. Apakah Kaisar Bintang ini mengira dirinya Kaisar tertinggi surga? Kultivasinya 108.000 mil di bawah Kaisar tertinggi surga. Fang Han sama sekali tidak takut. Dia mengalirkan kekuatannya dan mengaktifkan gerbang Avici di dalam diagram mata air kuning, yang terbang ke belakang dan bertabrakan langsung dengan tangan raksasa itu. Dor, dor, dor. Kekuatan gerbang Avici saat ini telah sepenuhnya melampaui tingkat artefak Dao kelas tinggi dan mulai menunjukkan keajaiban artefak Dao kelas tertinggi. Gerbang itu langsung melesat keluar, menghalangi tangan raksasa itu, dan dengan beberapa transformasi, menghancurkan tangan itu hingga berkeping-keping. Kemudian, Fang Han menggerakkan tubuhnya, dan diagram mata air kuning itu terlepas dari lapisan kehampaan yang terdistorsi dan kembali ke kenyataan, setelah menempuh perjalanan jauh dari istana bintang Wuji ke sudut dunia besar Wuji. Dunia Agung Wuji seluas dunia Agung Xuan Huang, dengan ruang dan wilayah yang tak terbatas. Istana bintang Wuji hanya terletak di poros tengahnya. Apakah Kaisar Bintang itu mengira dirinya Kaisar tertinggi surga? Bahwa dia bisa menghancurkanku sampai mati sesuka hatinya? Di alamku saat ini, aku bukan lagi seseorang yang bisa dihancurkan dengan mudah. Setelah berhasil melarikan diri dari istana yang murni, Fang Han merasa sangat segar. Dia akhirnya berhasil. Dia telah berhasil memulihkan sebagian kekuatan diagram mata air kuning, dan Fang Han juga telah menyaksikan kekuatan roda reinkarnasi. Diagram mata air kuning saat ini akhirnya menunjukkan sebagian kekuatan artefak Dao tingkat tertinggi. Di dalamnya, seseorang dapat mengendalikan aliran waktu, menjadikannya tanah suci untuk kultivasi. Selain itu, kekayaan yang dimiliki Fang Han saat ini benar-benar mencengangkan. Pil obat di dalam pagoda 8 divisi kini berjumlah ratusan miliar pil yang murni. Terlebih lagi, Iblis Langit telah terpecah menjadi 30 juta, dengan 10.000 Raja Iblis Langit Agung. Taoisme bahkan telah naik pangkat menjadi tubuh abadi. Alam. Di antara mereka, berbagai material dan sisa-sisa harta karun sihir jumlahnya tak terhitung. Satu-satunya kendala adalah Master Aula Istana yang murni, Lu Dongxian, berhasil melarikan diri. Ia hanya meninggalkan sebagian kecil tubuhnya, yang hanya memungkinkan Fang Han untuk meningkatkan kekuatannya lebih lanjut tetapi tidak dapat melangkah lebih jauh untuk memahami hukum ruang dan menjadi mitos, sebuah legenda. Tentu saja, Fang Han sangat puas dengan hasil rampasan ini. Dengan 100 miliar pil yang murni, dia telah mencapai tingkat tubuh abadi. Alam dan bahkan memperoleh salah satu dari 3.000 Dao Agung lainnya, seni tirani Raja Agung. Selain itu, 2 artefak Dao tingkat tinggi, Panji Pagoda Darani dan Bendera Perang Darah Besi, juga telah dimasukkan ke dalam saku. Adapun kantung harta karun ajaib Simacong dan Tuan Muda Fang Han bahkan belum melihat isi kantung harta karun ajaib Chunan. Kedua orang ini bertemu secara kebetulan, jadi barang-barang di dalam kantung harta karun ajaib mereka pasti luar biasa. Fang Han, kita benar-benar bisa mengatakan bahwa kita sedang berada di puncak kejayaan sekarang. Saat kita kembali ke Sekte Yuhua, mari kita lihat siapa yang berani berbicara menentang kita. Memang, dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika Feng Bayu bertindak, akan sangat sulit baginya untuk sepenuhnya menekanku.
Diagram mata air kuning telah mulai memulihkan kekuatannya, dan bayangan roda reinkarnasi bahkan bisa membunuh Lu Dongxian. Aku sekarang memiliki 5 artefak Dao tingkat tinggi. 5. Sayang sekali aku belum menemukan kakak senior. Jika aku bisa menemukannya, aku bisa memberinya pedang petir kekacauan yang hebat, itu akan melengkapi seni petirnya dengan sempurna, mengeluarkan yang terbaik dari satu sama lain. Fang Han menghela napas. Saat ia sedikit mengalirkan kekuatannya, ia merasakan berbagai kemampuan ilahi muncul dalam pikirannya. Di dalam rune seni takdir kecil, sudah ada jejak setidaknya 100 atau 200 kemampuan ilahi kuno. Selain itu, 3.000 Dao Agungnya kini telah menjadi 18. Ia telah memperoleh seni tirani Raja Agung. Sihir Taois ini memiliki peringkat yang sangat tinggi di antara 3.000 Dao Agung, pada dasarnya menggabungkan jalan raja dan jalan tirani menjadi satu. Sihir ini memiliki kekuatan yang dapat menundukkan hati manusia. Fang Han, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lihat, di poros tengah dunia besar Wuji, awan hitam sudah bergulir, serangan iblis telah mencapai batasnya. Haruskah kita pergi atau tetap tinggal? Tatapan yang kini dapat dikatakan mampu menembus banyak ruang waktu tersembunyi. Di matanya, saat ia memandang keluar, ki iblis yang bergulir di poros tengah dunia besar Wuji meliputi jutaan mil, bahkan menutupi cahaya matahari yang terik di langit. Di kejauhan, iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah tanah, terus-menerus menyerbu menuju istana bintang Wuji. Fang Han juga melihat bahwa di langit yang tinggi, ki iblis bergejolak saat terowongan ruang waktu terbuka satu demi satu. Di dalamnya, iblis langit menari liar, miliaran iblis langit berhamburan turun dari sana. Angin dingin bertiup di mana-mana, dan dunia besar Wuji yang dulunya cerah dan indah telah berubah menjadi wilayah yang gelap dan menyeramkan. Kata-kata yang membuatnya berpikir sejenak. Haruskah dia pergi sekarang? Atau mencari kesempatan untuk mendapatkan hasil besar lainnya? Perlu diketahui bahwa masih banyak hal di istana bintang Wuji yang sangat ia idam-idamkan. Aula depan balai Taihe, yang terbuat dari batu dewa material, adalah sesuatu yang sangat ingin ia dapatkan. Itu adalah material yang sangat baik untuk memurnikan pagoda 8 divisi. Selain itu, semakin banyak Golden Core dan Magic Treasure, semakin baik. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana situasinya berkembang. Kita akan menunggu sebentar sementara aku menyesuaikan waktu di dalam diagram mata air kuning. Aku akan berlatih kultivasi di dalam dan memurnikan darah esensi yang baru saja kuserap dari Simacong. Tubuh Simacong menyatu dengan batu jiwa, dan memurnikannya akan sangat membantu kultivasiku. Selain itu, aku ingin memurnikan sisa-sisa tubuh sebagian Lu Dongxian, berharap dapat menembus batas kemampuanku dan menyentuh bayangan hukum ruang. Sembari berbicara, tubuh Fang Han berubah. Ia melakukan jimat transformasi agung, kembali berubah menjadi wujud Fang Yu. Kemudian, menggunakan pengganti, jati dirinya yang sebenarnya menyelam ke kedalaman diagram mata air kuning dan mulai menyesuaikan kekuatan waktu di dalamnya. Diagram mata air kuning itu kini tampak telah menjadi dunianya sendiri. Ia bukan lagi kegelapan yang suram, tetapi dipenuhi cahaya terang di mana-mana. Di kedalaman ruang itu, roda reinkarnasi berkilauan dengan cahaya seperti matahari yang menyala-nyala, memberikan kekuatan pada diagram mata air kuning dan meneranginya untuk selamanya. Di beberapa bagian kekosongan diagram mata air kuning, kekacauan energi asal sedang bergejolak, seolah-olah akan berevolusi menjadi gunung, sungai, dan berbagai makhluk hidup. Fang Han, dengan membakar kekuatan 100 juta pil yang murni, dapat membuat 1 jam di dalam diagram mata air kuning setara dengan 1 tahun di luar. Artinya, ketika 1 jam berlalu di luar, 1 tahun berlalu di dalam diagram mata air kuning. Diagram mata air kuning terhubung dengan darah kehidupanku, jadi aku juga tahu cara menggunakan hal-hal ini. Setelah memasuki diagram mata air kuning, Fang Han pertama-tama tersentak dan mengalirkan mananya, memuntahkan seteguk ki asal yang murni. Diagram itu bergetar hebat, melintasi ribuan ruang paralel dan berhenti dengan tenang di dalam badai ruang waktu yang terdistorsi, di mana tidak ada yang bisa menemukannya. Sementara itu di istana Wuji, Tetua Kaisar Bintang, bagaimana keadaan di diagram primordial tanpa batas? Akankah istana bintang Wuji kita runtuh? Melihat Kaisar Bintang turun, Hong Tianjing buru-buru bertanya. Itu tidak penting. Istana bintang Wuji kami mendominasi dunia besar Wuji dan telah berdiri tegak selama 10.000 tahun. Kami tidak hanya memiliki diagram tanpa batas primordial, tetapi kami juga menjunjung tinggi ketetapan dunia abadi, memantau langit dan bumi, semua iblis, Buddha, dewa, manusia, dan surga, 3.000 dunia besar, dan miliaran kehampaan. Kami bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah digoyahkan oleh beberapa kepala iblis. Ekspresi Kaisar Bintang berubah menjadi ganas. Di mana putraku? Bagaimana keadaan Chunan? Ini, Hong Tianjing ragu sejenak. Dia dimurnikan oleh Fang Han, yang merampas semua kemampuan ilahinya. Karena itu, Fang Han berhasil menembus ke tubuh abadi. Alam. Tidak, putraku telah menerima berkat para dewa, dia tidak bisa mati.
Bahkan jika dia mati, dia akan dibangkitkan di kerajaan para dewa untuk memulai hidup baru. Dia telah meninggalkan jejak hidupnya di dalam kerajaan para dewa. Ekspresi Kaisar Bintang tetap tidak berubah, tetapi hatinya bergejolak. Hong Tianjing awalnya mengira Kaisar Bintang akan sangat marah, tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah kehilangan putranya, Kaisar Bintang bisa tetap begitu tenang. Tuan Kaisar Bintang, akulah yang gagal melindungi ketua Aula Chunan. Saat itu, Lehu Dongxian yang terluka parah nyaris tidak mampu memadatkan wujudnya. Wajahnya pucat, dan kekuatannya kini bahkan lebih rendah daripada Hong Tianjing. Sementara itu, 9 tubuh abadi lainnya para tetua bahkan mengalami kemunduran kekuatan hingga setara dengan raksasa abadi biasa. Dibutuhkan setidaknya beberapa ribu tahun kultivasi yang berat untuk memulihkannya. Tidak apa-apa. Kaisar Bintang melambaikan tangannya. Prioritas sekarang adalah membunuh anak bernama Fang Han itu. Dia berasal dari sekte Yuhua di dunia besar Xuan Huang. Jika kita tidak membunuhnya, dia akan menjadi Feng Baiyu yang lain. Tadi aku ceroboh, hanya menggunakan 20% kekuatanku, yang memungkinkannya menghancurkan segel rahasia perbendaharaan Voidku. Namun, aku yakin dia belum meninggalkan dunia besar Wuji. Sebaliknya, dia bersembunyi di suatu tempat, bersiap untuk memancing di perairan yang kacau lagi. Kali ini dia datang ke istana bintang Wujiku, menjarah lebih dari 1 triliun pil yang murni, dan membunuh Chunan. Aku tidak akan pernah membiarkannya lolos. Apakah dia pikir dia bisa tenang dimanapun dia bersembunyi? Dia tidak tahu bahwa aku sudah bisa meramalkan rahasia surgawi. Meskipun masa depan tidak dapat dihitung, aku masih dapat menyelidiki masa lalu dan masa kini. Sambil berbicara, Kaisar Bintang melambaikan tangannya dan melakukan banyak sekali segel tangan. Banyak cahaya berkelap-kelip di sekitar tubuhnya, dan satu bayangan demi satu bergeser dengan cepat di sekelilingnya seperti lentera yang berputar. Kenapa? Saat aku menghitung takdir orang ini, semuanya menjadi kabur. Kenapa demikian? Bahkan dengan kultivasiku, aku masih tidak bisa menghitung lintasan takdir orang ini. Aku bahkan tidak bisa menghitung lokasinya. Tiba-tiba, Kaisar Bintang mengeluarkan lolongan panjang. Mahkota di kepalanya meledak, dan rambutnya berterbangan liar. Guncangan itu bahkan memaksa Hong Tianjing untuk mundur berulang kali. Mengapa rune seni takdir kecilku terus berubah? Jauh di lubuk hatiku, rasanya seperti seseorang sedang merencanakan sesuatu melawanku. Ternyata, itu Kaisar Bintang yang mencoba menebak lokasiku. Tapi percuma, seni takdir kecil memiliki efek mengacaukan takdir. Inilah juga mengapa bahkan Yang Mulia Iblis Ciyuan pun tidak dapat menghitung secara tepat di mana kakak senior berada. King Sui sedang berlangsung saat ini. Pada saat ini, di dalam diagram mata air kuning, Fang Han hendak membalikan waktu dan melakukan sihir Tao untuk mencerna barang-barang yang telah dijarahnya. Namun, dia merasakan gejolak dalam seni takdir kecilnya. Dengan sedikit tebakan, dia tahu apa itu. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat yang mendalam, mereka dapat meramalkan rahasia surgawi. Masa depan tidak dapat dihitung, tetapi masa lalu dan masa kini masih dapat diramalkan sampai batas tertentu. Namun, dia tidak mempedulikannya. Sebaliknya, dia langsung membakar 100 juta pil yang murni. Di dalam diagram mata air kuning, api sebesar 1000 mil meletus seperti matahari yang menyala-nyala. Tiba-tiba, dunia berputar, dan waktu di dalam diagram mata air kuning mulai terdistorsi, menciptakan aliran waktu yang sama sekali berbeda dari waktu di luar. Pikiran ilahi Fang Han terpecah menjadi dua, satu menjangkau keluar, dan yang lainnya tetap berada di dalam diagram mata air kuning. Seketika itu juga, dia menemukan beberapa misteri tentang kesalahan waktu. Namun, saat ini ia benar-benar bingung dengan hukum ruang, sehingga semakin mustahil baginya untuk memahami hukum waktu. Membakar 100 juta pil dapat mengubah 1 jam dalam diagram mata air kuning menjadi 1 tahun. Tahun ini sudah cukup bagi Fang Han untuk berkultivasi. Dengan gerakan tangannya, dia memanggil sebagian kecil tubuh Lu Dongxian. Bagian kecil tubuh Lu Dongxian ini masih meronta-ronta dengan hebat, tetapi di dalam diagram mata air kuning, tidak ada ruang baginya untuk melawan sama sekali. Tangan Fang Han dengan cepat bergerak melalui segel tangan, jari-jarinya menyerang tubuh Lu Dongxian. Akibatnya, tubuh Lu Dongxian mulai membusuk, dan beberapa pecahan rune memasuki tubuh Fang Han. Rune-rune yang terfragmentasi ini adalah fragmen-fragmen yang tidak lengkap dari hukum ruang. Tidak bagus? Tetua, Kaisar Bintang, Fang Han itu sedang memurnikan sebagian tubuhku. Di dalam istana yang murni, tubuh Lu Dongxian tersentak saat merasakannya. Tidak masalah. Sekalipun pemahamanmu tentang hukum ruang masih dangkal dan kau masih jauh dari mengembangkan domainmu menjadi gua surga, dan sekalipun hukum ruang itu bukanlah sesuatu yang kau pahami sendiri, aku telah membunuh dewa iblis hukum ruang dan menyegel esensinya di dalam dirimu, memungkinkanmu mencapai terobosan sebagian. Adapun Fang Han itu, bahkan jika dia memurnikan sebagian kecil tubuhmu, mustahil baginya untuk menembus tubuh abadi dan mencapai tingkat hukum ruang. Tingkat ketiga alam rahasia keabadian, alam gua surga, adalah mitos, legenda.
Jika semudah itu untuk menembusnya, bukankah itu keterlaluan? Kaisar Bintang melambaikan tangannya, ekspresi garang muncul di wajahnya. Sayang sekali. Jika kau benar-benar memahami hukum ruang dan mengembangkan wilayahmu menjadi gua surga, kau tidak akan mengalami kekalahan menyedihkan seperti ini hari ini. Tapi, istana yang murni telah kehilangan begitu banyak air suci 9 yang. Ketika Senat melakukan audit di akhir tahun, aku khawatir aku akan dilempar ke penjara surgawi. Wajah Lu Dongxian berkerut. Tidak masalah, aku adalah anggota Senat berpangkat tinggi, aku akan menjelaskannya kepada mereka. Lagi pula, kau baru saja mencapai alam gua surga, tingkat ketiga dari alam rahasia panjang umur, menjadikanmu setengah tokoh mitos. Statusmu tidak seperti dulu. Istana Bintang Wuji kita telah menghadapi cobaan besar ini, dan talenta kita telah menderita banyak korban, jadi mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Adapun Fang Han itu, biarkan dia hidup beberapa hari lagi kali ini. Dalam waktu dekat, dunia besar Xuan Huang akan menghadapi bencana sejati yang jauh lebih parah daripada pergolakan iblis ini. Pada saat itu, aku sendiri akan pergi untuk menghancurkan sekte Yuhua dan menangkap serta membunuh anak laki-laki Fang Han itu. Kaisar Bintang tiba-tiba gemetar, dan lingkaran cahaya bintang yang sangat terang memancar keluar, berubah menjadi ribuan wujud dewa bintang yang menyerbu keluar dari istana yang murni. Seketika itu juga, banyak iblis di luar berteriak berulang kali, dalam satu serangan, sebanyak 10.000 tewas. Baiklah, aku harus kembali ke diagram tanpa batas primordial. Kali ini ada banyak ahli iblis di sini, dan aku tidak boleh lalai sedikit pun. Iblis-iblis ini benar-benar ingin merebut diagram tanpa batas primordial istana bintang Wujku, itu mustahil. Sambil berbicara, Kaisar Bintang bersiap untuk terbang ke langit. Tepat saat itu, terjadi perubahan mendadak. Sebuah suara turun dari langit, terdengar jelas oleh hampir semua orang. Suara itu seolah datang dari ruang dan waktu yang jauh, namun seberapapun jauhnya, hal itu tidak dapat menghentikan transmisi suara tersebut. Ketika aku mencapai kehidupan abadi, semua makhluk hidup di dunia, sebanyak debu dari bintang-bintang yang hancur, pasti akan mencapai kehidupan abadi. Ketika aku mencapai kehidupan abadi, miliaran makhluk hidup yang jumlahnya sebanyak pasir di sungai waktu, dan makhluk hidup tak terbatas di masa lalu, masa depan, dan masa kini, pasti akan mewujudkan semua keinginan mereka. Segala macam keinginan dapat diwujudkan. Setelah mendengar suara itu, ekspresi Kaisar Bintang langsung berubah. Ini adalah seni permintaan agung. Kultivasi orang ini sudah sangat dekat dengan menjadi seorang immortal. Bagaimana mungkin sosok seperti itu muncul dan juga menyerang istana bintang Wujiku? Ini buruk. Saat berbicara, suaranya sedikit bergetar, dan tubuhnya berputar, menghilang dari pandangan. Pecah. Pada saat yang sama, di dalam diagram mata air kuning, Fang Han menghancurkan tubuh Lu Dongxian dengan satu pukulan. Kemudian dia mengeksekusi seni pemangsa agung, menelan pria itu bulat-bulat, dan mulai memurnikannya dengan bantuan kekuatan reinkarnasi dari diagram mata air kuning. Di dalam diagram mata air kuning, waktu mengalir dengan cepat. Lebih dari setengah tahun berlalu, dan Fang Han secara bertahap mengintegrasikan fragmen hukum ruang dari sebagian tubuh Lu Dongxian ke dalam tubuh dan pemahamannya sendiri. Dia merasa seolah setiap partikel kecil daging dan darah di tubuhnya berubah menjadi ruang independen embrionik yang kecil. Kapasitasnya untuk menyerap dan menampung meningkat pesat, dan kekuatan sihir aslinya sebesar 5 miliar tenaga kuda melonjak sekali lagi. Selain itu, seluruh esensi, darah, dan ki asal Sima Chong yang telah menetap di tubuhnya mulai mencair dan menyatu ke dalam dagingnya. Awalnya, kapasitas tubuh Fang Han untuk kekuatan sihir telah mencapai batasnya, dan dagingnya sudah jenuh. Bahkan jika dia mengonsumsi pil abadi, itu hanya bisa menstabilkan kekuatan obat di dalam tubuhnya tanpa meningkatkan kekuatan atau umurnya. Namun kini, setelah menyempurnakan sebagian tubuh Lu Dongxian dan mengintegrasikan fragmen hukum ruang, dagingnya mulai berubah. Ada kecenderungan untuk berubah menjadi ruang-ruang independen, memungkinkan kapasitas kekuatan yang jauh lebih besar, sekaligus menjadi lebih kokoh dan lebih serbaguna. Jika kau sepenuhnya memahami hukum ruang, setiap tetes daging dan darahmu akan menjadi ruang independen, gua surga independen. Kapasitasmu untuk berbagai jenis ki asal akan 100 kali lipat dari sekarang. Penyerapanmu terhadap ki primordial alam abadi juga akan 100 kali lebih besar. Kekuatanmu akan dengan mudah menembus 10 miliar. Yan mengamati perubahan Fang Han dan berkata dengan gembira, sayang sekali Lu Dongxian ini tidak memahaminya sendiri, dia juga mengambilnya dari orang lain. Fang Han tidak berbicara tetapi menghela napas panjang. Banyak kemurnian ki asal muncul dari tubuhnya dan mengembun menjadi sebuah batu, itu adalah batu jiwa yang telah ditelan Sima Chong. Sekarang, Fang Han telah menyatukannya kembali. Dia menghembuskan napas ke batu jiwa, dan batu itu larut lagi, menyatu ke dalam tubuhnya. Kemudian, kekuatan sihir tubuhnya mulai meroket saat dia menyerap seluruh kekuatan Sima Chong dan kekuatan dari sebagian tubuh Lu Dongxian. Tenaga kudanya yang semula 5 miliar melonjak hingga 8 miliar.
Umur hidupnya sendiri juga meningkat sekali lagi karena dagingnya kini dipenuhi dengan pecahan hukum ruang angkasa. Umur hidupnya mencapai angka yang mengerikan, yaitu 120.000 tahun, mendekati angka 1 yuan. Memang, hukum ruang angkasa sangatlah mendalam. Meskipun tubuhku telah mengintegrasikan beberapa fragmen, meningkatkan kapasitas kekuatan sihir dan umurku, aku masih sama sekali tidak memahami hukum ruang angkasa yang sebenarnya. Fang Han mengangguk. Baru saja, menyerap pecahan hukum ruang dari Lu Dongxian telah meningkatkan kekuatan, umur, dan ketahanan fisiknya. Adapun memahami hukum ruang yang sebenarnya dan berubah menjadi gua surga, dia masih belum bisa memahami misteri sebenarnya. Namun, Fang Han tidak terburu-buru. Pada levelnya saat ini, kultivasinya sudah cukup. Api yang murni akhirnya padam di dalam diagram mata air kuning, dan waktu yang terdistorsi mulai kembali normal. Baru kemudian Fang Han menyadari bahwa 1 tahun telah berlalu di dalam, sementara hanya 1 jam yang berlalu di luar. Diagram mata air kuning itu memang berguna, kekuatan waktu saja sudah sangat membantu kultivasi Fang Han, meskipun itu membutuhkan pembakaran pil yang terlalu banyak yang murni. Tao Mu, periksalah. Berapa banyak pil yang tersisa di pagoda 8 divisi? Juga, periksa kantung harta karun ajaib Tuan Muda Chunan dan kantung harta karun ajaib Sima Chong untuk melihat harta apa yang mereka miliki. Saudara Taois Fang Han, total ada 110.380 juta pil di pagoda 8 divisi. Adapun kantung harta karun magis Tuan Muda Chunan, hanya ada 100 juta pil yang murni, dan milik Sima Chong bahkan lebih sedikit, 80 juta. Namun, tidak ada artefak Dao tingkat tinggi atau artefak Dao tingkat menengah di dalam kantung mereka. Total ada 7 artefak Dao tingkat rendah, cukup banyak material, dan di dalam kantung harta karun magis Sima Chong, saya menemukan labu berisi pil. Itu adalah pil abadi. Ada juga 2 buku panduan. Taois Mu segera menghitung aset di dalam pagoda 8 divisi dan menyerahkan pil serta buku panduan penting ke tangan Fang Han. Pil Tai 3 asal. Ini benar-benar pil abadi yang tercatat dalam teks kuno. Fang Han memandang labu berisi pil abadi itu. Ada 6 buah, dan masing-masing memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Roh pil di dalamnya meraung, lepaskan aku, lepaskan aku. Jika kau melepaskanku, aku menjanjikanmu keuntungan besar. Pil-pil ini menarik, benar-benar layak disebut pil keabadian. Fang Han tersenyum dan mengalihkan perhatiannya ke 2 buku panduan itu, hanya untuk menemukan bahwa judulnya adalah Kekuasaan Raja dan Tirani. Di dalamnya terdapat rahasia untuk mengembangkan seni tirani Raja Agung. Namun, di bagian belakang kedua buku tersebut terdapat 2 peta bintang, yang tampak seperti peta harta karun. Ini peta harta karun Sekte Darah Besi? Dengan sekali lihat, Fang Han tahu peta itu menggambarkan sebuah domain bintang kuno. Asalkan dia menemukan domain bintang itu, dia bisa mengikuti tanda-tandanya untuk menemukan harta karun pusaka Sekte Darah Besi kuno. Aku akan mencarinya saat ada waktu. Saat ini aku memiliki terlalu banyak harta karun. Fang Han langsung menelan kedua buku manual itu, Rahasia, Seni Tirani Raja Agung, tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Selain itu, di dalam Panji Pagoda Darani, terdapat metode kultivasi untuk 4 kemampuan ilahi Buddha yang agung. Benarkah begitu? Mendengar ini, Fang Han mengulurkan tangan dan meraih Panji Pagoda Darani di dalam diagram mata air kuning. Jauh di dalam ruang panji itu, memang ada bagian-bagian kitab suci yang mengalir. Kitab-kitab itu menjelaskan metode kultivasi untuk 4 kemampuan ilahi Buddha, seni keselamatan universal agung yang telah dikultivasi Fang Han, seni transendensi agung, seni pembebasan agung, dan yang terakhir sebenarnya adalah seni wujud naga agung. Bagus. Tak heran Hong Tianjing mengetahui kemampuan ilahi Buddha, dia mempelajarinya di sini. Fang Han mengangguk diam-diam. Kultivasi kemampuan ilahi Buddhanya telah mencapai titik buntu, dan dia membutuhkan seni transendensi agung dan seni pembebasan agung untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut. Setelah dia memahaminya secara menyeluruh, dia akan mampu memahami misteri mantra 6 suku kata pada tingkat yang lebih dalam. Setelah mempersiapkan semuanya, Fang Han melompat keluar dari diagram mata air kuning. Pada saat yang sama, ia membawa keluar Han Shi dan beberapa murid perempuan lainnya dari Istana Bintang Wuji. Para murid perempuan ini juga telah menghabiskan 1 tahun berlatih di dalam diagram mata air kuning. Masing-masing dari mereka telah membuat kemajuan yang signifikan. Baiklah, kalian masing-masing boleh kembali ke pos kalian di Istana Bintang Wuji. Tujuan saya datang ke Istana Bintang Wuji akhirnya tercapai. Fang Han melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka pergi. Para murid perempuan saling memandang tetapi tidak berkata apa-apa. Mereka telah menyaksikan kehebatan Fang Han, dia benar-benar telah membunuh Tuan Muda Chunan dan Sima Chong, dan bahkan merebut artefak Dao Hong Tianjing. Dia bahkan telah memurnikan sebagian tubuh Lu Dongxian, dan bahkan tetua. Kaisar Bintang tidak bisa berbuat apapun padanya. Cobaan mengerikan ini sangat berbahaya bagi mereka. Mereka merasa mungkin lebih baik untuk tetap berada di sisi Fang Han.
Melihat bahwa dia telah mengirim Han Shi dan para murid perempuan lainnya keluar, tetapi mereka tidak kunjung pergi, pikiran Fang Han sedikit berubah dan dia memahami niat mereka. Apakah kau takut akan bahaya dari para iblis yang menyerang istana bintang Wuji, sehingga kau ingin aku melindungimu? Fang Han, memang sangat berbahaya saat ini, dengan miliaran pasukan iblis. Meskipun kita telah berkultivasi hingga tingkat ke-10 kemampuan ilahi, alam menentang surga dan mengubah takdir, kita tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri kita sendiri dalam situasi ini. Han Shi terdiam sejenak sebelum akhirnya berbicara. Ya, meskipun kau menyelinap ke istana bintang Wuji kami, kau telah membereskan Tuan Muda Cunan hidup-hidup, kami hanya berterima kasih padamu. Kau telah menghilangkan bencana besar bagi kami. Seorang murid perempuan buru-buru berkata, adapun Sima Chong dan Hong Tianjing yang menentangmu, mereka hanya mencari masalah. Bagus, kalau begitu, kau bisa tetap di sisiku. Setelah pasukan iblis mundur, kau bisa pergi sendiri. Fang Han tertawa. Para murid perempuan ini jelas sangat fasih berbicara. Hanya mereka yang tahu bagaimana beradaptasi dengan situasi yang bisa bertahan lama di dunia kultivasi yang kejam ini. Izinkan saya bertanya, apakah Anda mengetahui lokasi sebenarnya dari artefak abadi Istana Bintang Wuji, diagram tanpa batas purba? Tanya Fang Han. Lokasi diagram tak terbatas primordial berada di titik rasio emas pada sumbu tengah dunia agung Wuji kita. Ruang di titik itu adalah tempat bersemayamnya keberuntungan dunia agung Wuji. Kita tidak dapat melihatnya, tetapi Fang Han, kultivasimu sangat mendalam. Dapatkah kau melihat bagaimana pertempuran di dalamnya berlangsung, kata Han Shi. Dia juga ingin mengetahui keadaan pertempuran tingkat tinggi di dalam diagram tak terbatas primordial tersebut. Oh, kalau begitu, coba saya lihat. Fang Han memejamkan matanya dan diam-diam mengaktifkan kemampuan ilahinya. 3.000 mata berjejer rapat di tubuhnya, namun sama sekali tidak menakutkan. Sebaliknya, mereka memancarkan aura keagungan kuno. Seluruh matanya tertuju pada titik rasio emas di poros tengah langit dunia agung Wuji. Penglihatannya tiba-tiba terbuka. Di balik titik rasio emas itu terdapat miliaran lapisan ruang paralel yang terpelintir. Di bagian terdalam ruang waktu yang kacau itu, Fang Han melihat sebuah lukisan besar. Lukisan itu tetap berada jauh di dalam ruang waktu yang kacau, mengambang seperti benua kacau. Sebuah lukisan sebesar benua kacau, membentang puluhan ribu mil, tak terbatas dan luas. Pemandangan di dalamnya indah, kabur seperti alam abadi. Namun kini, tempat itu dipenuhi dengan ki iblis. Fang Han melihat beberapa berkas ki iblis yang kuat, lebih besar dari planet, mengamuk di mana-mana. Tentu saja, ada juga cahaya bintang yang pekat yang berputar-putar. Kekuatan setiap berkas cahaya bintang cukup untuk menghancurkannya. Pertempuran di dalam diagram tanpa batas primordial bukanlah sesuatu yang bisa Fang Han campuri. Dengan kultivasinya saat ini, dia bahkan tidak bisa memasuki diagram tanpa batas primordial. Itulah Ciyuan yang mulia iblis. Fang Han mengerahkan penglihatannya hingga batas maksimal dan akhirnya melihat dengan jelas. Di antara ki iblis yang kuat, garis terbesar berkedip dengan cahaya 5 warna, itu adalah aura kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar. Terlebih lagi, cahaya 5 warna itu sebenarnya adalah sebuah planet. Planet ini, tersusun dari 5 elemen ki asal, menyebabkan cahaya bintang runtuh dimanapun ia menekan. Tiba-tiba, dari kedalaman diagram primordial tanpa batas, sebuah galaksi yang terbuat dari cahaya bintang melesat keluar. Galaksi itu megah dan tak terbendung, langsung menghalangi planet 5 elemen milik Ciyuan Demon Venerable saat keduanya memulai duel mereka. Ahli mana ini, yang benar-benar mampu menandingi yang mulia iblis Ciyuan? Fang Han bingung dan mengaktifkan kemampuan ilahinya lagi untuk mengamati, ingin melihat siapa yang ada di dalam galaksi itu. Namun, matanya perih oleh cahaya galaksi itu, dan air mata mulai mengalir. Hebat, benar-benar dahsyat. Fang Han diam-diam terkejut dan segera mengalihkan pandangannya, tidak lagi memperhatikan cahaya galaksi. Sebaliknya, dia melihat beberapa ki iblis dan ki setan yang sedikit lebih lemah. Selain planet 5 elemen milik yang mulia iblis Ciyuan yang paling ganas, ada banyak tokoh kuat di antara para iblis. Fang Han melihat 8 garis ki iblis yang dapat menembus langit dan bumi. Setiap garis mengandung aura tak tertandingi yang berusaha menyaingi langit. Apakah ini 8 bijak agung dari Rasiao? Setiap pancaran ki iblis cukup untuk menghancurkanku 100 kali lipat. Mereka setidaknya adalah ahli di tingkat yang sama dengan Grand Chaos Heaven, yang telah mengolah dunia mereka sendiri. Fang Han tahu bahwa di kedalaman dunia besar Wuji, di antara ratusan miliar Rasiao, terdapat 8 bijak agung Chao Tian, bijak agung Beng Tian, bijak agung Tea Tian, bijak agung Mi Tian, bijak agung Lai Tian, bijak agung Jing Tian, bijak agung Zhe Tian, dan ke-8 bijak agung ini adalah iblis raksasa yang telah berkultivasi setidaknya selama 100.000 tahun. Dengan satu genggaman tangan mereka, mereka dapat menghancurkan planet seperti telur. Kini, ke-8 bijak agung dari ras Yao juga berada di dalam diagram primordial tanpa batas. Dunia lahir dan hancur, runtuh dan berpotongan satu demi satu.
Di dalam diagram primordial tanpa batas, sungguh merupakan keadaan kekacauan primordial. Meskipun menggunakan semua metodenya, Fang Han tidak dapat melihat wujud fisik dari tokoh-tokoh mitos kuno tersebut. Tiba-tiba, Fang Han melihat lingkaran cahaya emas yang lebih intens muncul dari sudut diagram tanpa batas purba. Dalam sekejap, lingkaran cahaya itu meluas berkali-kali, memenuhi lebih dari setengah ruang diagram. Fang Han merasakan kekuatan keinginan yang sangat besar darinya, serta banyak naga langit purba yang sedang memurnikan formasi terbatas penting di dalam diagram tanpa batas purba tersebut. Pada saat yang sama, sebuah suara yang mengguncang jiwa terdengar di telinga Fang Han, ketika aku mencapai kehidupan abadi. Seni permintaan agung. Yang mulia abadi Linglong juga datang? Apakah dia di sini untuk merebut diagram tak terbatas primordial? Jantung Fang Han berdebar kencang. Sebagai ahli terkemuka di dunia besar Xuan Huang, kultivasi yang mulia abadi Linglong sangat dekat dengan tingkat immortal. Karena dia telah turun tangan untuk merebut diagram tak terbatas primordial, kemungkinan akan sulit bagi Istana Bintang Wuji untuk menangani akibatnya. Sebuah pemandangan yang lebih luar biasa muncul. Setelah seni keinginan agung milik yang mulia abadi Linglong muncul, di sudut lain dari diagram tanpa batas primordial, bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bayangan-bayangan ini bukanlah nyata maupun ilusi, melainkan muncul dan bergerak sesuai dengan pikiran seseorang. Bayangan-bayangan yang kuat ini adalah iblis hati yang paling misterius di langit dan bumi. Seni iblis hati agung? Iblis hati orang tua. Fang Han terkejut sekali lagi. Tepat saat itu, di tengah diagram primordial tanpa batas, sebuah gerbang megah, setinggi jutaan mil, tiba-tiba muncul. Gerbang alam abadi. Gerbang alam abadi. Siapa yang membuka gerbang alam abadi ini? Mengapa ukurannya begitu besar? Fang Han meraung dalam hatinya, meskipun ekspresinya tetap menunjukkan keterkejutan. Kemudian, dari gerbang alam abadi, kilatan petir transparan yang tak terhitung jumlahnya keluar, seolah-olah itu adalah hukuman dari alam abadi. Kilatan petir transparan ini persis sama dengan yang pernah dilihat Fang Han dalam kitab suci, Seni Jiwa Darah Agung. Ini adalah petir ilahi tertinggi di alam abadi. Sekarang, begitu kilat ilahi ini muncul, mereka menyerang Ki Iblis, Ki Setan, dan Yang Mulia Abadi Linglong. Untuk sesaat, petir ilahi alam abadi memenuhi seluruh diagram primordial tanpa batas. Semua sihir Taois tertutupi, digantikan oleh cahaya yang cemerlang. Kanopi 5 warna, lingkaran cahaya emas, dan hantu iblis hati semuanya ditekan dalam sekejap. Fang Han merasa seolah-olah 3.000 matanya telah ditusuk jarum, dia tidak bisa lagi melihat apapun. Dia hanya bisa samar-samar mendengar kata-kata yang memudar, ketika aku mencapai kehidupan abadi. Dia segera menutup matanya dan mengalirkan mananya ribuan kali. Setelah pulih, dia membuka matanya lagi, hanya untuk menemukan bahwa diagram tanpa batas primordial telah lenyap. Pada poros tengah dunia besar Wuji, sebuah kekuatan telah menyegel titik rasio emas, dan tidak diketahui apa yang telah terjadi. Aku sama sekali tidak bisa ikut campur dalam pertempuran tingkat ini. Lebih baik lupakan saja. Fang Han terguncang, merasakan ketidakberartian kekuatannya sendiri. Meskipun dia bisa melintasi langit dan bumi, ikut campur dalam pertempuran antara tokoh-tokoh mitos ini sama saja dengan mencari kematian. Fang Han, aku khawatir ada sesuatu yang tidak beres. Itu adalah campur tangan alam abadi barusan. Ketika Kaisar Agung Mata Air Kuning membuka gerbang alam abadi saat itu, auranya agak mirip. Melalui roh Fang Han, Yan juga melihat sedikit situasi dalam diagram tanpa batas primordial. Entah mengapa, suara Yan sedikit bergetar. Para iblis mulai mundur. Fang Han kembali menatap ke arah 360 aula besar Istana Bintang Wuji yang jauh di sana. Memang, Ki Iblis yang telah mengelilingi jutaan mil jauhnya mulai menyusut kembali ke bawah tanah. Tidak ada lagi iblis yang muncul dari celah-celah tanah, dan beberapa iblis kuat mulai berpencar dan melarikan diri ke seluruh dunia besar Wuji. Sepertinya mereka benar-benar tidak bisa mendapatkan keuntungan. Han Shi, krisis bagi Istana Bintang Wuji kali ini kemungkinan besar telah berlalu. Kau bisa kembali ke aula-aulamu. Melihat ini, Fang Han tahu bahwa momentum serangan iblis itu telah hilang. Namun, hal ini tidak ada hubungannya dengan dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan gerakan tubuhnya, dia hendak menggunakan teknik lintasan agung dari diagram mata air kuning untuk melarikan diri dari dunia besar Wuji, tetapi pada saat itu, awan Ki Iblis yang bergulir menyerbu ke arahnya dari kejauhan. Awan Ki Iblis itu berisi pasukan ratusan ribu, bahkan sejuta iblis. Fang Han melihat dan menyadari bahwa di dalam pasukan iblis itu terdapat roh harimau, roh macan tutul, roh serigala darah, roh rubah, ular, kalajengking, laba-laba, kelelawar, ngengat, semut, gajah, beruang, kuda, dan banyak jenis monster roh lainnya yang berjejal. Di barisan paling depan terdapat seorang pemuda berpenampilan mulia yang wujud aslinya tak terlihat. Pemuda ini menggunakan seberkas cahaya berharga untuk menjebak seorang wanita. Wanita itu berjuang mati-matian di dalam cahaya tersebut, tetapi semuanya sia-sia. Han Ya, jangan tidak tahu berterima kasih.
Saint ini membawamu ke istanaku untuk bersenang-senang. Ada banyak sekali harta karun sihir dan barang-barang langka, kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Jika kau terus melawan, waspadalah terhadap amarahku yang akan meningkat, dan aku akan menyuruh bawahan Yaoku. Pemuda itu bersiul panjang. Han Shi juga melihat dengan jelas. Wanita yang terperangkap dalam cahaya pemuda di tengah pasukan iblis berjumlah jutaan itu adalah Han Yiha, salah satu wakil kepala aula dari Aula Santa. Fang Han, cepat selamatkan bibiku. Han Shi tahu bahwa dia bukan tandingan pasukan iblis berjumlah jutaan yang menyerbu ke arah mereka. Di antara mereka ada beberapa tokoh tanpa hukum dengan tubuh abadi, dan bahkan lebih banyak raksasa di alam keabadian 1000, tingkat pertama dari alam rahasia keabadian. Jika dia maju, dia pasti akan mengalami nasib yang sama. Han Yiha memang merawatku, jadi aku akan menyelamatkannya. Aku akan membunuh iblis-iblis ini sekalian untuk menyediakan lebih banyak makanan darah bagi iblis langit di pagoda 8 divisi. Tanpa berpikir panjang, Fang Han bergerak dan menghalangi jalan pasukan iblis yang berjumlah jutaan itu.